2791. Luming terus menyerang. Potong bulan. Potong bulan. Memotong bulan. Luming terus-menerus menggunakan gerakan ini, satu persatu piton berdarah, terus melompat keluar. Segera, selusin ular boa berwarna darah, semuanya menghilang. Saat ini, warna puas di wajah hujan darah telah hilang sama sekali, digantikan oleh ketakutan, kebingungan dan tak terbayangkan. Bagaimana mungkin kekuatannya tidak habis? Hujan darah bergumam pada dirinya sendiri. Serangan Luming sangat kuat. Ini benar-benar langkah yang unik. Langkah semacam ini sangat serius untuk konsumsi kekuatan suci. Bahkan di luar, Luming tidak bisa menggunakannya terus-menerus. Terlebih lagi, dalam aliansi hujan darahnya, dia ditekan oleh perbatasan, dan kecepatan konsumsi dayanya beberapa kali lipat dari dunia luar. Menurut alasannya, Luming pasti kelelahan. Tapi mengapa Luming masih hidup? Hujan darah sudah kacau. Ledakan. Luming menerobos pengepungan piton berwarna darah, dan akhirnya membombardir perbatasan hujan darah. Darah dan hujan terikat, pecah getaran keras, tapi tidak tertiup angin. Aku tidak percaya, datang lagi. Luming terus menyerang, dan senjata panjang dibombardir. Ledakan, ledakan. Getaran terus-menerus dari batas hujan darah tampaknya dapat dipatahkan kapan saja, tetapi setiap kali, hampir tidak terhalang. Hahaha, Luming, aku tidak bisa mematahkan batasku dengan pencapaianmu. Jika kamu diserang secara pasif, aku tidak percaya bahwa kekuatan sucimu tidak ada habisnya. Bahkan jika dikonsumsi, aku akan membunuhmu. Melihat bahwa Luming tidak membuka batas hujan darah itu tertawa, dan akhirnya melepaskannya. Selama Luming tidak bisa menembus batas darah dan hujan, cepat atau lambat dia akan mati. Wah, wah, wah. Dalam hujan darah, ada lebih banyak lampu pedang berdarah dan ular boa berdarah, bergegas menuju Luming. Hanya sedikit dekat, kalau begitu. Kekuatan tempur 4 kali lipat. Mata Luming berkilat, dan dia mulai memicu kekuatan tempur 4 kali lipat. Pada saat yang sama, tombak panjangnya menyapu untuk menahan serangan cahaya pedang berdarah dan piton berdarah. Luming, dalam posisi pasif. Ya, tapi kekuatannya benar-benar mengejutkan. Dia sudah lama terjebak dalam darah dan hujan, dan memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Benar-benar mengerikan. Memang benar tabrakan langsung dan hujan darah bukanlah lawannya. Sayang sekali kekuatan serangannya masih belum bisa menembus penghalang hujan darah, dan dia akhirnya akan dikalahkan oleh Sueyu. Itu sangat disayangkan. Di batas hujan darah, selama tidak bisa ditembus, hujan darah bisa mengambil inisiatif, tetap tak terkalahkan, dan menghabiskan energi untuk membunuh lawan. Banyak orang percaya bahwa Luming tidak dapat menembus batas darah dan hujan, akhirnya telah hancur, dan tidak ada keraguan bahwa Luming akan gagal. Bunuh, bunuh, bunuh. Hujan darah terus-menerus mengeluarkan kekuatan sihir merah darah, yang meningkatkan kekuatan persimpangan hujan darah ke puncak. Ki pedang merah darah yang tak terhitung jumlahnya dan piton berwarna darah membunuh Luming. Pada saat ini, raungan rendah keluar dari tubuh Luming, dan semangat juangnya tiba-tiba meningkat. Ini adalah kode perang, itu dipicu oleh 4 kali kekuatan tempur. Potong bulan. Luming mengaum, sekali lagi menampilkan jurus memotong bulan ini, tapi kali ini kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Menyentuh, menyentuh. Menyentuh. Serangan berbentuk bulan sabit pecah, dan semua lampu pedang berdarah dan ular boa berwarna darah melompat keluar. Pecahkan untukku. Setelah Luming melompat keluar cahaya pedang berdarah dan piton berdarah, tombak itu tersapu lagi. Kali ini, langsung ke perbatasan darah. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar, dan kemudian perbatasan hujan darah langsung ditembus, terbelah dua, dan meledak. Bagaimana bisa? Hujan darah mengaum kaget, sungguh luar biasa. Sebelum Luming, jelas bahwa dia tidak bisa menembus penghalang hujan darah. Bagaimana dia bisa memecahkannya dalam sekejap mata? Sebelum Luming, apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Buruk, kembali. Reaksi, hujan darah bentuk tubuh mundur gila. Namun, bagaimana Luming membuatnya mundur dan menggunakan keterampilan Kunpeng 9 hari? Dalam sekejap, dia dengan cepat mengejar hujan darah, lalu dia menyerang dengan gerakan memotong bulan. Perbatasan hujan darah rusak. Jika tidak di perbatasan, kecepatan hujan darah telah berkurang hingga waktu yang tidak diketahui. Itu tidak bisa menandingi serangan Luming dan tidak bisa menghindari serangan Luming. Itu hanya bisa pecah dan melawannya. Sepotong baju besi merah darah muncul di tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya, dan kemudian pedang muncul di tangannya, dan satu pedang terpotong. Kapan? Serangan Luming jatuh pada pedang hujan darah. Pedang hujan darah bergetar dengan liar. Akhirnya, itu pecah. Ini adalah artefak tingkat menengah. Itu langsung dihancurkan oleh Luming. Hujan darah tiba-tiba surut dan memuntahkan darah, yang rusak parah. Aku menyerah, aku menyerah.
Tepat ketika Luming ingin meluncurkan serangan lain dan membunuh Sueyu dalam satu gerakan, Sueyu berteriak. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menghentikan langkah Luming selanjutnya. Begitu langkah selanjutnya keluar, dia akan jatuh. Dia tidak mengakui kekalahan saat ini. Kapan dia akan menunggu? Hujan darah mengaku kalah, Luming hanya bisa berhenti. Sueyu dengan cepat mundur dari platform pertempuran, dan mulutnya masih mengeluarkan darah. Ada bekas luka yang dalam di dadanya, bahkan armornya retak, dan tulangnya terlihat. Ini semua dari langkah Luming Gang. Hujan darah dikalahkan. Ya Tuhan, Triple benar-benar mengalahkan seorang ahli dalam daftar dewa sejati, yang terlalu menentang surga. Banyak orang menarik napas dan terkejut tak terkira. Tian Hong, Fu Guang dan seterusnya, hati mereka juga sangat terguncang, dan mata mereka menunjukkan warna ketakutan. Luming terlalu memberontak, jika beberapa tahun kemudian, tidak ada yang salah dengan mereka. Bahkan putra tertinggi, yang selalu tenang, menjadi sangat bermartabat. Itu bagus, Luming sangat kuat. Bulan Linglong, dua orang Wu Zifeng, bergumam sendiri. Bos itu perkasa. Di antara kerumunan, Anhe dan Liu Chang juga menonton. Saat ini, mereka bertiga memantulkan cahaya dan sangat bersemangat. Mereka berlindung di Luming. Semakin kuat Luming, semakin bahagia mereka secara alami. Adapun para murid luar itu, mereka tercengang. Beberapa orang bahkan memandang rendah Luming ketika dia masih pemula. Namun kini, mereka sudah tidak fit untuk mengangkat sepatunya. Hanya beberapa dekade telah berlalu. Apakah ada perang lagi? Cepat turun. Luming berdiri di peron dan berbicara dengan keras. Saat ini, kekuatan bertarungnya sedang memuncak, dan dia tidak ingin membuang waktu. Orang-orang saling memandang, Tian Hong, Fu Guang, dan lainnya tampak murung. Sueyu adalah orang yang paling kuat di alam dewa sebenarnya dari sekte Tian Hong Shengxi. Dia tidak punya siapa-siapa untuk dikirim. Tetapi ada beberapa orang di bawah komando Fu Guang Shengxi dan lainnya, tetapi mereka tidak yakin dapat mengalahkan Luming. Baru saja, Luming benar-benar hancur di balik pertempuran pertama hujan berdarah. Jadi, untuk sementara, tidak ada yang mengambil tindakan. Apakah Luming benar-benar akan menjadi putra ke-8 Kaisar? Banyak orang datang dengan ide ini. Risiko naga, kamu melakukannya. Saat itu, suara agung terdengar, tetapi itu berasal dari putra tertinggi. Subscribe Penatua. Suara putra suci terdengar, yang membuat banyak orang melompat dengan liar. Putra tertinggi, kita harus mengirim seseorang untuk melakukannya. Terlebih lagi, itu adalah asuransi naga. Longxian adalah yang terkuat di alam dewa sejati di bawah putra bijak tertinggi, dan juga yang kuat pertama di alam roh sejati Xuanzong yang kosong, dan yang keenam dalam daftar dewa sejati. Putra tertinggi surga, dia bahkan ingin mengirimkan asuransi naga. Tian Hong, Fu Guang dan seterusnya, mata mereka cerah. Ya, nak. Di belakang putra tertinggi, seorang pemuda kurus berjubah hitam menganggukkan kepalanya dan muncul di atas panggung. Naga itu akan bergerak, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Banyak orang menantikannya. Mereka semua ingin tahu apakah risiko naga dapat menghentikan kemenangan beruntun Luming. Tidak ada keraguan tentang kekuatan asuransi naga. Dewa sejati ke-6 jauh di atas hujan darah, yang hanya ada di urutan 87 dalam daftar dewa yang sebenarnya. Aku akan memberimu waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Long dan menatap Luming dan berbicara ringan. Meskipun Luming menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, dia tetap memiliki kepercayaan diri yang kuat. Tidak, ayo bertarung sekarang. Lu Mingdao. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Dalam hal ini, jangan bilang aku memanfaatkan bahaya orang lain dan berhati-hatilah. Asuransi panjang mengingatkan sebuah kalimat, di tangannya, muncul pistol panjang hitam. Senjata yang digunakan oleh Dragon Hazard juga merupakan tombak. Menyentuh. Naga itu menginjak tanah dengan berat, dan tubuhnya seperti pita. Dia bergegas menuju Luming. Tombak hitam, seperti meteor, menusuk Luming. 3 serangan untuk menghancurkan dunia dan memecahkan kehampaan. Luming juga menembak. Ledakan. Tombak kedua pria itu bertabrakan dalam kehampaan, dan meledak dengan raungan yang mengejutkan, memicu aliran udara yang keras, dan berpencar. Pada saat yang sama, kedua sosok itu mundur, tabrakan ini, tidak ada kemenangan. Kekuatan ilahi. Mata Luming bergerak, bahaya naga, kendali kekuatan ilahi, adalah produk suci dari kekuatan ilahi. Pria ini telah mencapai puncak dewa sejati dan selangkah lagi dari alam dewa surga. Selama dia melangkah ke Tuhan, dia memenuhi syarat untuk menjadi anak Tuhan berikutnya. Tidak ada keraguan tentang kekuatan tempurnya. Jika Luming tidak mempraktikkan prinsip langit dan bumi, ada 5 api dewa di tubuhnya, dan kekuatan dewanya sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak bisa melawan bahaya naga hanya dengan kekuatannya yang mendominasi dan prestasinya sangat berbeda. Bahkan sekarang,
Luming telah memicu 4 kali kekuatan tempur dari kode perang, dan tabrakan barusan sama. Ini sangat kuat, sangat menakjubkan. Ini pertama kalinya aku melihat kekuatan bertarung seperti itu. Ayo lagi. Mata Longxiang penuh dengan seruan, dan dia membunuh Luming lagi. Kali ini dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Keterampilan serangannya telah mencapai puncak kelima. Mata Luming bermartabat. Keterampilan sihir serangan Longxing telah mencapai puncak kelima, yang secara keseluruhan lebih tinggi dari Luming. Untungnya, Luming memiliki berkah formula kata perang. Jika ada skill sihir yang digunakan, kekuatannya pasti lebih kuat. Jika tidak, akan sulit untuk melawannya. Bunuh dunia 3 kali, potong bulan. Luming memegang pistol di kedua tangan, dan menebas dengan paksa. Tenda tombak berbentuk bulan sabit memotong bahaya naga. Ledakan. Keduanya pecah konfrontasi kedua, tapi kali ini, masih sulit untuk memutuskan. Bagus, datang lagi. Naga itu berteriak dan terus membunuh Luming. Luming juga mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Kekuatan sihir dari 5 api suci, kekuatan bertarung 4 kali dari formula kata perang, dan tubuh roh yang sangat kuat. Setiap jejak kekuatan telah digunakan untuk melawan naga. Ada lebih dari 100 orang yang bertarung. Sebelumnya, dia belum pernah melihat Luming melakukan seni bela dirinya. Wah! Tiba-tiba, cahaya gelap keluar dari tubuh Long Shen, membunuh Luming dengan kecepatan luar biasa. Yang akan datang. Hati Luming tergerak. Pada saat ini, dia sangat terkonsentrasi, dan pikirannya bergerak. Rantai es terbang keluar dan terbang menuju cahaya hitam. Paku. Rantai es, bertabrakan dengan cahaya hitam, mengeluarkan suara ding. Tetapi yang membuat wajah Luming berubah adalah bahwa dalam proses tabrakan, rantai es itu langsung putus. Rantai es tidak bisa menghalangi cahaya hitam. Setelah cahaya hitam mematahkan rantai es, ia terus menusuk Luming dengan kecepatan luar biasa. Luming dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah ekor kalajengking. Terdapat duri hitam di ujung ekornya yang berwarna hitam mengkilat dan menembus ke dalam tubuh manusia. Inilah rahasia bahaya naga. Menyentuh. Kecepatan ekor kalajengking terlalu cepat. Itu mengenai Luming di saat berikutnya. 9 lapis baju besi emas merah Luming, getaran keras, tetapi juga tidak bisa berhenti, rusak. Luming melakukan teknik kunpeng selama 9 hari, tapi dia masih selangkah terlambat. Dia merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Bahunya dipukul, dan ada lubang kecil, dan darah mengalir. Luming berhenti sampai dia mencapai tepi platform pertempuran. Rahasia yang luar biasa. Luming ketakutan. Keahlian rahasia ekor kalajengking naga, kekuatan serangannya sangat kuat, luar biasa. Bukan karena rantai dingin Luming lebih rendah dari lawannya, tetapi kultivasi Luming terlalu lemah sekarang. Dengan kultivasi para praktisi, kekuatan seni rahasia akan menjadi semakin kuat. Prestasi Luming Luo telah mencapai 9 tingkat dewa sejati. Kekuatan rantai es secara alami akan sangat luar biasa. Menarik. Jika kamu bisa menjemputku, hanya saja aku terluka dan aku tak terkalahkan. Tidak banyak di dunia nyata. Ayo lagi. Suara Long Shen terdengar, dan suaranya belum jatuh. Sosoknya sudah bergegas menuju Luming. Ekor kalajengking di tubuhnya berubah menjadi petir hitam dan menusuk Luming. Rantai es. Hati Luming tergerak, beberapa rantai es, tiba-tiba terbang keluar. Kali ini, Luming menggunakan 3 rantai es. 3 rantai es, seperti 3 ular perak, terbang satu sama lain. Ding, ding, ding. 3 tabrakan berturut-turut terdengar, kali ini, Luming akhirnya memblokir serangan ekor kalajengking pihak lain. Itu diblokir. Ini rahasia, rantai es. Seseorang mengenali seni rahasia Luming. Keterampilan rahasia semacam ini, Pavilion Tibet, selama ada poin, siapapun dapat bertukar. Ya Tuhan 3 kali lipat, kekuatan rantai es sangat kuat, ini telah menjadi hal yang luar biasa. Seorang tetua batin menghela nafas. Bagaimana dia berlatih? Jika kamu ingin menumbuhkan rantai es untuk sukses besar, batu bulan dingin adalah pilihan terbaik. Apakah dia mendapatkan beberapa potong batu bulan dingin? Bagaimana ini bisa terjadi? Penatua lain dari gerbang dalam bahkan lebih iri. Karena dia juga berlatih rantai es, tetapi setelah bertahun-tahun berlatih, dia tidak mencapai kesuksesan besar, karena dia tidak memiliki bahan yang cocok. Di platform pertempuran sengit antara Luming dan Long Shen berlanjut. Ekor kalajengking dan rantai es terus bertabrakan, 2 orang di tangan tombak, juga dalam konfrontasi terus-menerus. Namun, itu masih setara. Aku tidak menyangka kamu sangat kuat. Kamu bisa memaksaku untuk menggunakan keterampilan unik. Kong Xuanzong, kamu yang pertama. Suara Long Shen terdengar. Pada saat berikutnya, ada cahaya hitam padanya. Subscribe Penatua. Tubuh bahaya naga, ada cahaya hitam yang meledak, seperti kilat. Ekor kalajengking lainnya. Keterampilan rahasia bahaya naga mirip dengan rantai es. Itu hanya bisa menggunakan ekor kalajengking.
Di Dabizongmen sebelumnya, asuransi naga hanya menggunakan paling banyak satu ekor kalajengking yang menyelesaikan pertempuran. Semua orang tidak tahu bahwa asuransi naga masih bisa menggunakan yang kedua. Mata Luming juga merupakan kondensasi. Tapi untungnya, Luming juga punya beberapa keberatan. Dia tidak menggunakan semua rantai es. Rantai es, pergi. Luming melambai, dan 3 rantai es lagi terbang keluar, dengan serangkaian suara tabrakan, berhasil menghalangi ekor kalajengking satu sama lain. Kamu telah melatih 6 rantai es hingga sukses besar. Kali ini, asuransi naga sendiri terkejut. Itu kejutan, ayo. Luming melambaikan tangannya lagi. 9 rantai es muncul di tubuhnya, terbang keluar dan berputar ke arah naga. 9. Murid Longsing menyusut dan menggeram. Tubuhnya mengeluarkan cahaya hitam, dan ekor kalajengking terbang keluar dari tubuhnya. 3 kalajengking. Bahaya naga, sebenarnya membudidayakan 3 ekor kalajengking. 3 rantai es dan 9. Kapan? Kapan? Suara tabrakan yang padat terdengar, dalam sekejap, keduanya memainkan ratusan gerakan. Betapa sengitnya, kedua orang ini adalah iblis. Naga itu berbahaya, dan Luming lebih jahat. Luming dan Long Xian sama-sama memainkan kartu mereka, yang benar-benar mengejutkan orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu. Bahkan para tetua batin itu tidak bisa tenang. Di atas panggung, 2 sosok, terus berkedip, bertabrakan terus-menerus, pertempuran sengit. Mereka yang lemah dalam kultivasi tidak dapat melihat sosok mereka dengan jelas. Tidak lama setelah itu, kedua pria itu bertarung satu sama lain selama ratusan gerakan sebelum mereka memisahkan diri dan berdiri di satu sisi platform pertempuran. Siapa yang menang? Mereka penasaran dan melihat mereka dengan hati-hati. Soalnya, nafas bahaya naga lebih lemah. Dia diselimuti embun beku. Seseorang berseru. Ketika mereka melihatnya, mereka melihat bahwa tubuh Sen yang panjang ditutupi lapisan es, bahkan rambut dan alisnya tertutup lapisan es. Aku tersesat. Saat ini, bahaya naga membuka mulutnya, dan bahkan berinisiatif untuk mengaku kalah. Di belakangnya, 9 rantai ketakutan terlihat. Secara khusus, salah satu rantai es mengeluarkan hawa dingin yang luar biasa. Selama tabrakan terus-menerus, dia merasa darah di tubuhnya akan membeku. Dia membutuhkan banyak kekuatan sihir untuk melawan hawa dingin dan melanjutkan perang. Dia jelas bukan lawan Luming. Apa, risiko naga sudah menyerah? Luming menang. Asuransi naga mengaku kalah, biar heboh. Hasil ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Sebelumnya, banyak orang sama sekali tidak mengagumi Luming. Mereka mengira Luming, pria dari 3 alam, tidak akan hancur dalam hitungan menit. Tapi sekarang, bahkan risiko naga ke-6 dalam daftar dewa sejati bukanlah lawan Luming. Luming, masih manusia. Jika kamu mengolah ekor kalajengking keempat, aku jelas bukan lawanmu. Luming juga berkata dengan sopan. Kekuatan asuransi naga sungguh luar biasa. Luming telah mencoba yang terbaik, tetapi dia masih belum memiliki keuntungan besar. Dingin yang mengerikan di rantai es ke-9 yang sedikit menekan Longsing. Jika pihak lain memiliki ekor kalajengking keempat, aku khawatir Luming bukan lawannya. Perang ini membuat Luming mengerti bahwa dia tidak bisa meremehkan para pahlawan di dunia. Di alam semesta yang luas, ada banyak jenis seni sihir dan metode sihir, dan berbagai seni rahasia yang mengerikan. Beberapa di antaranya sangat normal dan tidak normal. Kalah adalah kalah. Selain itu, tidak mudah mengolah ekor kalajengking keempat. Dalam pertempuran ini, aku yakin akan kalah. Long Sen adalah seorang pria, tapi dia juga jujur. Setelah kepalan, dia bergerak dan meninggalkan platform pertempuran. Apakah kamu masih bertengkar? Luming melihat sekeliling lagi, tapi tidak ada yang menjawab. Kamu bercanda, risiko naga semuanya dikalahkan. Siapa yang bisa melawan Luming dalam keadaan Tuhan yang sebenarnya? Jika kamu naik, kamu pasti akan kalah. Apakah kamu pernah pergi berperang? Long Susan membuka mulutnya dan bertanya. Masih belum ada jawaban. Ya, karena tidak ada yang bertarung. Menurut perjanjian sebelumnya, Luming resmi menjadi anak Tuhan. Gunung Perahu Naga diumumkan. Putra Tianhong dan Putra Mengambang sangat suram dan jelek. Secara khusus, kedua putra Tianhong dan Fuguang kehilangan istri dan tentaranya. Mereka kehilangan seorang pria yang sombong dan menderita kerugian besar. Yah, ini baru permulaan. Bagaimana bisa begitu mudah duduk di singgasana putra? Tianhong, putra surga, hatinya dingin. Selamat, selamat. Selamat. Melihat Gunung Perahu Naga telah diumumkan, beberapa sesepuh dalam menggenggam tangan mereka ke Luming satu demi satu. Tentu saja, ada juga beberapa sesepuh batin yang murung dan pendiam, seperti Guru Hincang. Tuan-tuan, sama-sama. Luming hanya bisa merespon dengan mengepalkan tangan. Bahkan, dia tidak jarang untuk putranya. Namun, dia dipaksa oleh benteng Gunung Perahu Naga untuk memberinya kutukan darah naga.
Dia hanya bisa menuruti perintahnya. Yah, begitulah. Kontes besar ini secara resmi berakhir, Long Susan mengumumkan. Dia berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia melirik Lu Ming. Lu Ming dengan jelas melihat bahwa mata Long Susan penuh dengan harapan dan keganasan yang mengerikan. Apa idenya, orang tua? Lu Ming mengerutkan kening. Setelah Gunung Perahu Naga pergi, para tetua pintu dalam itu juga pergi satu demi satu. Lu Ming, tidak, Lu Ming, nak, selamat, selamat. Yue Linglong segera datang untuk memberi selamat sambil tersenyum. Selamat, saudara Lu. Wu Zifeng juga mengepalkan tangannya untuk mengungkapkan kebahagiaannya. Jangan beri selamat padaku, aku belum ingin menjadi anak laki-laki. Lu Ming tidak berdaya. Ini didengar oleh murid lain di samping. Dia iri dan benci. Dia ingin menginjak kaki Lu Ming. Anak Tuhan tidak mau, mereka tidak mau. Ini sangat menjengkelkan. Yah, masih terlalu dini untuk bahagia sekarang. Suara ketidakpedulian terdengar, dan putra Tianhong melangkah maju. Tianhong, apa yang ingin kamu lakukan? Ouyang Qingxiang juga membawa orang untuk menghadapi kaisar. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Putra Tianhong melirik wewangian Ouyang, lalu menatap Lu Ming dan berkata, untuk menjadi orang suci, kamu harus membangun faksimu sendiri dan memperluas kekuatannya. Hanya dengan cara ini kita dapat berpartisipasi dalam kompetisi klan patriarki. Berbicara tentang ini, Putra Tianhong melihat sekeliling dan berkata, jika ada yang bergabung dengan faksi Lu Ming, dia akan menjadi musuh Tianhong. Ancaman buah merah. Putra Tianhong mengancam semua orang. Jika ada yang bergabung dengan faksi Lu Ming, dia akan menjadi musuh. Kita bisa membayangkan konsekuensi bermusuhan dengan Putra Tianhong. Tianhong, tidakkah menurutmu itu terlalu jahat untuk melakukan ini? Jalan dingin aroma Ouyang. Subscribe Penatua. Apa yang jahat? Di dunia ini, hanya ada pemenang dan pecundang di dunia ini. Bagaimana kamu bisa jahat? Putra Tianhong mencibir padanya. Ya, maksud Tianhong, itulah yang aku maksud. Pada saat ini, suara lain terdengar, dan Putra Fuguang juga melangkah maju, dan suara itu menyebar ke seluruh hadirin, aku juga berbicara di sini. Siapapun yang bergabung dengan faksi Lu Ming akan menjadi musuh Fuguang aku. Dua orang suci berturut-turut berbicara untuk membuat suasana hening. Awalnya, beberapa orang yang netral dan tidak bergabung dengan faksi manapun melihat bahwa bakat Lu Ming sangat luar biasa sehingga mereka sudah pindah dan ingin bergabung dengan Lu Ming. Tetapi pada titik ini, mereka semua ragu-ragu. Untuk bergabung dengan faksi Lu Ming, kita harus menghadapi balas dendam Putra Fuguang dan Putra Tianhong. Sudahkah mereka mengambil risiko? Banyak orang diam-diam menggelengkan kepala dan melepaskan niat mereka untuk bergabung dengan Lu Ming. Lu Ming, bagaimanapun, kultivasinya masih terlalu lemah. Meskipun dia tidak terkalahkan di alam Tuhan yang benar, Tuhan surga tidak sebanding dengan Tuhan yang asli. Tuhan yang benar tidak terkalahkan. Aku khawatir itu juga tak terkalahkan di hadapan para dewa, belum lagi kesombongan tertinggi dari Kaisar Tianhong dan Putra Fuguang. Aku juga tahu itu yang dimaksud Xia. Aku juga Suetan. Kemudian, ketahuilah Xia Shengzi, Suetan Shengfei, satu demi satu, mengungkapkan arti yang sama dengan Tianhong Shengzi dan Fuguang Shengzi. Bakat Lu Ming begitu kuat sehingga mereka merasakan tekanan yang kuat. Jangan biarkan Lu Ming tumbuh dewasa. Cara terbaik adalah menekan Lu Ming sebelum dia dewasa. Tanpa dukungan orang lain, Lu Ming, tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, hampir tidak bisa menjadi pemimpin Xuanzong yang kosong. Empat putra dan putri berturut-turut menyatakan bahwa mereka yang ingin bergabung dengan faksi Lu Ming memadamkan pikiran mereka. Orang-orang ini. Mata Lu Ming menyapu Tianhong Shengzi, Fuguang Shengzi dan lainnya, dengan cahaya dingin di mata mereka. Meskipun dia tidak peduli dengan posisi putranya, dia tidak ingin menjadi pemimpin sekte Kong Yuan di masa depan. Namun, bukan gaya Lu Ming untuk diintimidasi dan tidak melawan. Sekarang, siapapun yang ingin bergabung dengan faksi aku bersumpah bahwa aku akan memperlakukan satu sama lain dengan tulus dan mempercayakan mereka dengan tugas-tugas penting. Mereka yang ingin bergabung dengan faksi aku sekarang dapat mendaftar. Suara Lu Ming menyebar ke seluruh penonton. Banyak orang bergerak. Jika kamu bergabung dengan Lu Ming sekarang, kamu pasti bisa mendapatkan peran penting Lu Ming dan mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Jika Lu Ming berkembang di Kalais, orang yang bergabung sekarang pasti orang kepercayaannya. Namun, sekarang bergabunglah, Buah Merah dan Putra Tianhong dan orang lain, yang hanya mencari kematian. Pada akhirnya, banyak orang menggelengkan kepala dan menyerah pada gagasan itu. Lu Ming, aku bergabung dengan faksimu. Suara renyah terdengar, Bulan Linglong keluar, tanpa ampun menyapu Putra Tianhong, Putra Cahaya mengambang beberapa orang. Putra Tianhong, Putra mengambang, wajah beberapa orang agak berat, tetapi mereka tahu bahwa bulan sangat penting, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Aku akan bergabung.
Wu Zifeng juga datang untuk bergabung dengan pesta. Tapi tidak ada yang maju kecuali mereka berdua. Haha. Putra Tianhong hendak mencibir padanya, tetapi dia diinterupsi begitu dia tertawa. Aku ikut. Suara yang kuat terdengar, dan Anhai melangkah keluar dari kerumunan dan terbang menuju Luming. Cibiran Putra Tianhong tersangkut di tenggorokannya. Wajahnya jelek, matanya dingin dan menyapu Anhai. Disapu oleh mata Putra Tianhong, wajahnya berubah dan merasakan tekanan besar, tetapi masih mengertakkan gigi, datang ke Luming dan berkata, "Bos, aku ingin bergabung dengan faksi kamu." Bagus. Luming mengangguk dan setuju dengan Anhai. Bocah ini, siapa dia? Beraninya dia bergabung dengan faksi Luming. Aku tidak ingin mati. Seseorang berbisik. Tianhong Shengzi, Fu Guang Shengzi, Zixia Shengzi dan Suetan Sheng Enve baru saja mengatakan bahwa bergabung dengan faksi Luming berarti menentang mereka. Begitu kata-katanya selesai, seorang Hai melompat keluar untuk bergabung dengan Luming, yang seperti memukulinya di depan umum. Ini bukan kematian. Apa itu? Liu Chang, Zhao Feng, apa yang kalian berdua lakukan? Jangan segera bergabung dengan faksi bos. Anhai memandang Liu Chang dan Zhao Feng. Liu Chang dan Zhao Feng berkulit putih, berjuang dan ragu-ragu di mata mereka. Akhirnya, mereka mengertakkan gigi dan keluar, berkata, kami bersedia bergabung dengan faksi Luming, dan tolong biarkan putra Luming berhasil. Pada awalnya, mereka semua bersumpah untuk berlindung di Luming dengan asal-usul hidup mereka, tetapi sekarang mereka harus berani. Yah, aku setuju denganmu untuk bergabung dengan kami. Luming mengangguk. Namun, wajah Tianhong Shengzi, Fu Guang Shengzi dan lainnya bahkan lebih dingin. Mereka penuh dengan mata pembunuh. Mereka terus-menerus menyapu beberapa orang di Anhai dan membiarkan mereka mengeluarkan keringat dingin di sekujur tubuh mereka. Bagus, bagus, kalian bertiga, bagus. Putra Tianhong melirik Hai dan mengucapkan beberapa kata yang baik. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan pergi. Putra Sheng Cahaya mengambang, kenal Xia Shengzi, Putri Sheng Cendana Salju dan sebagainya tidak banyak bicara, juga berbalik untuk pergi satu demi satu. Akhirnya, tidak ada orang lain yang bergabung dengan faksi Luming kecuali Hai, Liu Chang dan Zhao Feng. Namun, Luming tidak terburu-buru. Sekarang tidak ada yang bergabung, bukan berarti tidak akan ada di masa depan, yang akan tertawa sampai akhir, belum tentu. Ayo pergi. Luming juga tidak berhenti, berbalik untuk pergi, beberapa orang Anhai mengikuti. Itu adalah akhir dari kontes besar Kong Xuanzong sehingga nama Luming menjadi terkenal dan bahkan menyebar ke sekte lain. Dalam perjalanan, Luming memberi Anhai, Liu Chang dan Zhao Feng beberapa sumber daya, dan meminta mereka untuk kembali berlatih. Di bawah tekanan Tianhong Shengzi dan lainnya, Luming tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Kemudian, Luming kembali ke tempat tinggalnya sendiri dan berlatih dengan damai. Si kecil ini, apakah itu akan berevolusi? Hanya 2 hari setelah kembali, bola tiba-tiba berubah. Itu terbang keluar dari pergelangan tangan Luming dan mendarat di halaman. Itu berubah menjadi bola logam. Luming bisa merasakan ada bau yang tidak enak di dalamnya. Sepertinya itu akan meledak kapan saja. Ada juga garis busur di permukaan bola. Sejak beberapa tahun yang lalu, bola menggigit sepotong perunggu dari gerbang perunggu di bintang dewa kuno, dan tertidur lelap. Tampaknya sedang mencerna potongan perunggu itu, dan kemudian terjadi perubahan. Luming menantikannya. Gerbang perunggu bintang dewa kuno benar-benar menakjubkan. Dapat dilihat bahwa banyak dewa tidak dapat dipatahkan. Setelah bola menggigit perunggu dan mencernanya, Luming tidak tahu perubahan apa yang bisa terjadi. Seseorang datang. Saat ini, mata Luming bergerak dan berjalan keluar dari gerbang halaman. Sesosok mendarat di depan Luming. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Ya, tetua. Luming memeluk tinjunya. Ketika dia melihat pakaian lelaki tua itu, dia tahu bahwa lelaki tua itu adalah seorang penatua batin. Luming, putra Tuhan, sangat baik. Orang tua itu tidak berani mengabaikannya, jadi dia segera mengembalikan hadiah itu. Subscribe penatua. Di Kong Xuanzong, status putra dewa lebih tinggi daripada status para tetua di gerbang dalam. Secara alami, lelaki tua itu tidak berani gegabah. Penatua, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu hari ini? Luming bertanya. Hari ini, aku mengirim token ke putra Luming. Pria tua itu tersenyum dan mengeluarkan kotak batu giok dan memberikannya pada Luming. Luming mengambilnya dan membuka kotak batu giok, dan menemukan bahwa Luming adalah sebuah token. Token ini sangat mirip dengan token murid mereka, tetapi bahannya sangat berbeda. Token ini terbuat dari emas langit bintang yang langka. Bintang dan langit emas, tetapi dapat digunakan untuk menyempurnakan artefak yang paling berharga. Apa artefak terbaik? Itu adalah artefak yang digunakan oleh raja. Dapat dilihat bahwa token ini sangat berharga. Nah,
Teteskan saja setetes darah ke atasnya, dan token ini akan terikat padamu. Kata orang tua itu. Lu Ming mengerti. Terima kasih banyak. Lu Ming mengangguk. Pria tua itu mengangguk diam-diam. Dia cukup puas dengan sikap Lu Ming. Putra dan putri lainnya, yang tidak sombong dan tak tertandingi, juga merupakan penampilan berpangkat tinggi ketika dia melihat sesepuh pintu batin mereka. Sikap rendah hati Lu Ming membuatnya sangat menyukainya. Sayang sekali kultivasinya masih sedikit lemah. Dia bersaing dengan putra Tianhong dan putra Fuguang, dan masa depannya tidak pasti. Ketika kultivasinya lebih tinggi, aku dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan fraksinya. Pria tua itu berpikir sendiri. Namun, ada satu hal yang dapat dikendalikan oleh kekuatan ilahi dalam kitab suci. Orang tua itu mengingatkannya lagi dan kemudian pergi. Tapi dia tidak tahu, Lu Ming sangat gembira. Aneh bahwa Lu Ming tidak suka ketika dia bebas memilih sepotong kekuatan suci. Ini berarti dia bisa memupuk lebih banyak roh suci. Bagi orang lain yang telah mengolah produk suci mereka tidak akan banyak berguna. Namun, Lu Ming berbeda. Dia memiliki banyak cara dan sarana. Semakin banyak yang dia miliki, semakin baik. Jangan jadi orang bodoh. Sambil tersenyum, Lu Ming kembali ke halaman dan menemukan bahwa bola masih berkembang. Segera, Lu Ming meninggalkan halaman dan menuju Paviliun Sutra. Paviliun Sutra masih dijaga oleh orang-orang tua itu. Nak, kamu di sini lagi. Kali ini, sihir atau seni rahasia apa yang ingin kamu tukarkan? Salah satu lelaki tua itu bertanya sambil tersenyum. Di masa lalu, Lu Ming menukar beberapa trik sulap Wang Pin Sengong, dan juga menukar formula rahasia es dingin. Dia bahkan menghabiskan 50.000 poin untuk menukar bobot pertama si Han Senjue. Oleh karena itu, beberapa orang tua memiliki ingatan yang mendalam tentang Lu Ming. Beberapa tetua, kali ini, generasi muda ada di sini untuk mendapatkan produk suci, keterampilan sihir, dan metode sihir. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Apa? Bagaimana cara mendapatkan skill sihir? Beberapa orang tua tiba-tiba menatap mata bulat, beberapa luar biasa. Kamu tidak bisa mengolok-olok lelucon ini, anak kecil. Tidak mudah mendapatkan barang suci dan trik sulap. Seorang lelaki tua membuang senyumnya. Jika kamu ingin mendapatkan produk suci yang lengkap, kamu bisa mendapatkannya hanya jika kamu dipromosikan menjadi anak laki-laki, atau jika kamu memiliki bakat dan loyalitas tingkat tinggi. Kultivasi Lu Ming hanyalah 3 kali lipat dari dewa sejati dan tidak bisa menjadi putra dewa, yang dikesampingkan oleh mereka. Apakah karena aku dihargai oleh Zongmen tingkat tinggi dan datang ke sini untuk mendapatkan produk suci dan keterampilan magis? Beberapa orang tua berpikir demikian. Ya, aku baru saja dipromosikan menjadi putra dari putra, ini adalah token putra aku. Lu Ming mengeluarkan token putranya dan menyerahkannya kepada beberapa orang tua. Oh, begitu. Apa, Sein, nak? Beberapa orang tua tidak bereaksi pada awalnya, tetapi hampir melompat dari tempat duduknya setelah reaksi dari belakang. Lu Ming, apakah dia anak yang baru dipromosikan? Tritunggal Tuhan sejati telah menjadi anak Tuhan, yang jauh melampaui harapan mereka. Seorang lelaki tua dengan curiga mengambil token putranya dari tangan Lu Ming dan memeriksanya. Dia menemukan bahwa tidak ada kesalahan. Ini, pria kecil, bunga yang sangat indah. Akhirnya, beberapa orang tua sampai pada suatu kesimpulan. Karena kamu adalah putra Tuhan, kamu secara alami bisa mendapatkan mahakarya yang lengkap. Yang mana yang kamu inginkan? Aku ingat kamu menukar kunci pertama, si Han Senjue, terakhir kali. Apakah kamu ingin mendapatkan yang pertama? Seorang lelaki tua menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya dan berkata sambil tersenyum. Menurutnya, karena Lu Ming telah menukar bobot pertama si Han Senjue, kali ini pasti yang lengkap. Jika tidak, 50.000 poin terakhir akan terbuang sia-sia. Dia berspekulasi bahwa Lu Ming sendiri yakin bahwa dia akan menjadi anak Tuhan dan mendapatkan keterampilan sihir yang lengkap. Oleh karena itu, dia akan bertukar level pertama lebih awal dan berlatih untuk jangka waktu tertentu. Tuan, aku ingin Taixuan Senjue. Lu Ming Dao. Kong Xuanzong, total beberapa produk sihir suci, Taixuan Senjue adalah yang lainnya. Apa, kamu mau Taixuan Senjue? Beberapa orang tua tertegun lagi. Lu Ming biasa bertukar formula paling penting dari si Han Senjue. Sekarang bagaimana kamu ingin bertukar Taixuan Senjue? Anak kecil, aku ingat kamu menukar si Han Senjue yang pertama. Sekarang bagaimana kamu menukar Taixuan Senjue? Kamu harus memikirkannya. Seorang lelaki tua mengingatkan aku akan kebaikannya. Tuan, aku sudah mempertimbangkannya. Lu Ming Dao. Ya, tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Seorang lelaki tua selesai dan melangkah ke Paviliun Sutra. Segera setelah itu, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Anak kecil, ada Taixuan Senjue lengkap di dalamnya. Ambillah.
Tapi aku ingin mengingatkan kamu bahwa kamu tidak dapat menyebarkannya tanpa persetujuan klan. Apakah kamu mengerti? Kata orang tua itu. Aku mengerti. Terima kasih banyak. Luming memberi hormat dan mengambil bulungan itu. Dia sangat panas di hatinya. Dia segera berpamitan kepada beberapa orang tua dan kembali ke tempat tinggalnya. Tua, muda sekarang, benar-benar tidak bisa mengerti. Beberapa orang tua menghela nafas dan merasa bahwa Luming tidak dapat dilihat. Seorang pria muda, di mata mereka, tampak agak misterius. Luming kembali ke tempat tinggalnya, dan bola masih terus berkembang. Luming duduk di tempat dan mengeluarkan Taixuan Senjue untuk menontonnya dengan hati-hati. Luming sama sekali tidak membutuhkan formula ilahi Taixuan yang lengkap. Selama dia mengolah yang pertama, dia bisa mengembunkan api kekuatan Dewa Taixuan. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu. Bulan ini, Luming mengabdikan dirinya untuk berlatih Taixuan Senjue, dan akhirnya disempurnakan menjadi yang pertama olehnya. Dia berhasil mengolah gumpalan kekuatan Dewa Taixuan. Setelah mengolah gumpalan kekuatan suci Taixuan, Luming beralih untuk mempraktikkan Wandao Jue Langit dan Bumi. Seiring berjalannya waktu, gumpalan kekuatan sihir Taixuan itu terus tumbuh. Beberapa bulan berlalu dengan tergesa-gesa. Dan Tian Luming, tiba-tiba muncul titik cahaya. Semua kekuatan Taixuan menyatu menuju titik cahaya ini, yang semakin menyilaukan. Subscribe Penatua. Di tengah ladang Luming dan, setitik cahaya semakin terang dan terang. Akhirnya, nyala api muncul. Api kekuatan suci Taixuan berhasil. Di dantian Luming, api Dewa ke-6 muncul. Tentu saja, api ini baru saja mengembun dan masih lemah. Jika kamu ingin menjadi sebesar orang lain, itu akan membutuhkan kerja keras. Ini tidak mendesak. Luming berhenti setelah berlatih di sini. Dia mulai mengembangkan keterampilan sihirnya dan menghancurkan dunia. Karena Luming merasa bahwa setelah beberapa pertempuran, Luming merasa bahwa dia akan menerobos. Luming mengeluarkan pistol panjang dan mempraktikkannya di halaman. Wah. Tombak itu terbang seperti naga sungguhan yang berenang di halaman, tetapi kekuatannya benar-benar terkondensasi menjadi tombak tanpa luapan. Hancurkan langit, potong bulan. Luming menggunakan gerakan pertama dan kedua dari 3 serangan untuk menghancurkan dunia berulang kali. Lambat laun, pemahaman Luming tentang ketiga serangan itu mencapai klimaks. Beberapa hari kemudian, sikat. Luming mengayunkan tombaknya, pistol memotong langit, tombak berbentuk bulan sabit langsung naik ke langit dan menghilang. Sebuah terobosan. Mata Luming cerah. Luming akhirnya berhasil menembus ke urutan kelima. Setelah menembus level kelima, apakah itu bentuk pertama untuk menghancurkan langit atau tipe kedua untuk memotong bulan, kekuatannya telah ditingkatkan. Luming hanyalah 3 tingkat dari Tuhan yang sejati. Sungguh menakjubkan bahwa dia dapat mengembangkan keterampilan sihirnya ke tingkat kelima. Misalnya, dalam musik, kultivasi tingkat tertinggi dari Dewa Sejati tetap berada di alam Dewa Sejati selama bertahun-tahun tanpa henti, tetapi itu hanya kultivasi tingkat tertinggi keempat. Mereka yang tidak cukup berbakat hanya dapat mengembangkan keterampilan sihir mereka ke tingkat keempat dalam keadaan Tuhan yang sebenarnya. Hanya beberapa yang paling berbakat yang bisa naik ke level berikutnya. Jika naga itu berbahaya, dia akan mengembangkan keterampilan sihirnya ke tingkat kelima. Sekarang, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan asuransi naga. Luming tersenyum dengan percaya diri. Ya. Tiba-tiba, Luming melihat bola itu. Saat ini, ada bau yang kuat di dalam bola. Hembusan nafas ini luar biasa. Untungnya, rumah sakit lain tempat para murid batin tinggal dijaga oleh barisan besar, yang dapat mengisolasi nafas. Kalau tidak, nafas pasti akan mengganggu orang lain. Nafas ini luar biasa. Bolanya menembus. Zensen ganda, tidak, Zensen 3 kali lipat. Merasakan nafas bola, Luming mulai menunjukkan kegembiraan, dan akhirnya, dia menunjukkan warna keterkejutan. Kemudian, matanya tumbuh lebih besar dan lebih besar. Sebab, bau bolanya naik terlalu cepat. Awalnya, kultivasi bola adalah ranah penting dari Dewa Sejati. Saat ini, dengan cepat dipromosikan menjadi ganda dari Tuhan yang benar, dan setelah beberapa saat, menjadi 3 kali lipat dari Tuhan yang benar, dan kemudian menjadi yang keempat dari Tuhan yang benar. Ini belum berakhir, nafasnya masih membaik. 5 Dewa Sejati, 6 Dewa Sejati. Sampai 8 Dewa Sejati, mereka berhenti. Tiba-tiba, dari Zensen Yizong ke Zensen 8, kecepatan ini bahkan lebih cepat daripada mengambil kapal perang berbintang. Aneh kalau Luming tidak terpana. Ini. Lidah Luming terikat, berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Pada saat ini, bola akhirnya bereaksi, memutar tubuh bulat, ekspresi tubuh, berkilau, ada rasa kristal. Di badannya, muncul sepasang mata, mulut besar, memperlihatkan sepasang warna puas. Bol, kamu telah menembus 8 Dewa Sejati. Tanya Luming. Ya.
Tiba-tiba, sebuah sosok berdering di benak Lu Ming. Kenapa, bisakah kamu berbicara? Lu Ming tertegun. Tidak, aku berbicara dengan kamu secara spiritual. Fairway. Lu Ming tertegun dan mengangguk. Bolanya sangat tinggi, dan itu normal untuk berkomunikasi dengannya. Tahukah kamu, di surga, monster di alam Raja Wu dapat berbicara. Bola itu sangat aneh, tapi bagaimanapun juga, itu benar-benar ilahi. Itu normal untuk berkomunikasi dengan ide-ide. Zensen Badong, itu telah menembus ke Zensen Badong secara langsung. Pecahan gerbang perunggu terlalu memberontak. Lu Ming tercengang. Jelas, bola itu menelan pecahan kecil dari gerbang perunggu di bintang dewa kuno, dan pencapaiannya melambung tinggi. Ini hanya sepotong kecil puing-puing. Budidaya bola telah melonjak begitu banyak. Jika kamu menelan seluruh pintu perunggu, apa yang akan dicapai bola? Apakah itu akan langsung dipromosikan ke alam dewa? Bahkan tidak. Hati Lu Ming sangat panas, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah bertanya sebelumnya bahwa pintu perunggu belum dibuka. Sekarang, ada banyak master di gerbang perunggu, dan bahkan yang paling kuat di alam dewa. Selain itu, beberapa master susunan diundang untuk mempelajari dan memecahkan susunan di gerbang perunggu. Mustahil baginya untuk mendekati gerbang perunggu. Aku harus memikirkannya nanti. Lu Ming, apakah kamu ingin datang dan berdiskusi? Suara bola berdering lagi. Dua tentakel, seperti lengan, terentang dari tubuh, menatap Lu Ming dengan angkuh. Orang ini, bagus, ayo, berkelahi. Lu Ming berkata sambil tersenyum bahwa dia juga ingin tahu seberapa kuat bola untuk menerobos ke Zensen 8. Persiapkan dirimu, aku khawatir aku akan menyakitimu. Suara bola yang sombong terus berdering. Orang ini, aku sangat percaya diri. Lu Ming memutar mulutnya dan menjalankan kekuatan sihirnya. Di bidang ramuan, 6 api suci berkobar. Meskipun Taixuan Shenhuo baru saja dipadatkan, itu masih memiliki sedikit efek pada peningkatan kekuatan suci Lu Ming. Pada saat yang sama, Lu Ming memicu kode perang, yang pecah 3 kali lipat dari kekuatan tempur. Di tangan Lu Ming, sebuah pistol panjang muncul. Ayo. Lu Ming menatap bola. Sua. Tubuh bulat bola langsung menuju ke Lu Ming. Salah satu lengannya berubah dengan cepat dan menjadi palu besar. Sebuah palu mengenai Lu Ming. Ledakan. Palu itu pecah, dan terjadi ledakan dahsyat di udara. Sungguh kekuatan yang kuat. Begitu bola ditembakkan, mata Lu Ming membeku, dan dia tidak berani melakukan kecerobohan sedikitpun. Hancurkan kekosongan. Lu Ming menembak. Ledakan. Tenda senjata, dengan palu bola, bertabrakan bersama, meletuskan raungan keras. Bersenandung. Senapan panjang Lu Ming, getaran gila, guncangan gila tubuh Lu Ming, seperti peluru terbang keluar, menabrak dinding halaman. Ada rune di dinding halaman, menghalangi Lu Ming. Untungnya, halaman dijaga oleh barisan besar. Kalau tidak, halaman barusan akan hancur berkeping-keping. Bagus, bagus. Lu Ming merasakan sakit di lengannya. Mulut harimau pecah dan berdarah. Setelah tabrakan, Lu Ming benar-benar dikalahkan. Kekuatan gerakan bola barusan sangat menakutkan. Ini jelas tidak lebih lemah dari tembakan penuh dari risiko naga. Bola itu benar-benar berat God 8, tapi kekuatannya sangat kuat. Aku khawatir kekuatannya bisa dibandingkan dengan Tian Jiao, yang mengendalikan kekuatan sihir. Lu Ming berpikir. Subscribe Penatua. Di masa lalu, kekuatan bola sebanding dengan Tian Jiao, penguasa barang suci. Tapi sekarang, selangkah lebih maju, aku khawatir itu sebanding dengan Tian Jiao, yang mengontrol produk dan kekuatan sihir. Bagaimana? Ini luar biasa. Suara bola kemenangan. Menarik. Datang lagi. Lu Ming menunjukkan rasa perang yang kuat. Dia terus-menerus memicu kode perang untuk memicu kekuatan tempur 4 kali lipat. Ayolah, aku memberitahumu, aku punya lebih dari itu. Bola melambaikan kedua lengannya, sama bangganya. Ledakan. Setelah puluhan pemicu, Lu Ming akhirnya memicu kekuatan tempur 4 kali lipat. Bunuh dunia 3 kali, potong bulan. Kali ini, Lu Ming benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya, dengan gerakan memotong bulan. Dengan kekuatan Lu Ming sekarang, menggunakan gerakan ini dengan sekuat tenaga, aku khawatir itu dapat menekan bahaya naga, dan kekuatannya luar biasa. Sua. Tombak berbentuk bulan sabit disayat ke arah bola. Aku datang. Bola memanggil, dan lengannya ditarik ke belakang. Tubuh bulat itu berputar dengan cepat dan mengenai Lu Ming. Kapan? Tabrakan mengerikan lainnya, tombak berbentuk bulan sabit, bertabrakan dengan badan bola. Pada saat tumbukan, tombak berbentuk bulan sabit bergetar keras, dan kemudian runtuh. Kemudian, tubuh bola membombardir tombak Lu Ming. Tombak Lu Ming, getaran gila, dia rasakan, kekuatan yang mengerikan, ke arahnya, dia seolah-olah ditabrak oleh planet pada umumnya.
Tubuh Luming terbang lagi dan menabrak dinding halaman. Puff! Kali ini, Luming langsung menyemburkan seteguk darah, dan merasa tulangnya akan patah. Luming, kamu baik-baik saja? Bola itu bertanya. Tidak apa-apa, cedera kecil apa? Luming sangat keras kepala sehingga dia tidak bisa kehilangan muka di depan bola. Bol, apakah itu semua kekuatanmu? Ini sangat bagus. Mata Luming cerah. Aku khawatir bola dan bola itu dekat dengan alam dewa. Ini luar biasa. Dia habis-habisan, dan mereka semua kalah. Tentu saja tidak. Aku memiliki kekuatan lain yang belum aku gunakan. Bola berpuas diri, selesai berkata, permukaan tubuhnya, menyebarkan suara zizi, gumpalan petir muncul. Itu seperti dua kacang polong. Luming bergerak di dalam hatinya, kilat yang sama seperti kilat di pintu perunggu, tapi jauh lebih tipis. Luming, apakah kamu ingin mencoba kekuatan petirku? Bola berkedip mata besar, di mata, mengungkapkan jejak niat buruk. Coba, ayo. Luming sangat percaya diri dalam pembelaannya. Saat pikirannya bergerak, 9 rantai es terbang dan mengelilinginya. Kemudian, 9 armor emas merah muncul di tubuhnya. Bersenjata. Kamu yakin sudah siap? Bola itu bertanya dengan suara rendah. Tentu saja, jangan bicara omong kosong. Ayolah, kamu tidak bisa menyakitiku. Luming terlihat percaya diri. Zizizi. Pada bola, ada kilatan petir yang keluar dari badan bola, dan kemudian mereka berkumpul menjadi kilatan petir dengan ketebalan lengan, dan bergegas menuju Luming. Kecepatannya luar biasa. Saat berikutnya, kilat menyambar Luming. Lalu ada seorang pria di halaman yang hangus, dengan rambut acak-acakan dan merokok di mana-mana. Luming, apakah kamu baik-baik saja? Ini adalah sesuatu yang ingin kamu coba sendiri. Bola sedikit takut. Tidak apa-apa. Bagaimana aku bisa baik-baik saja? Luming menggertakkan giginya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan kilat bola akan begitu kuat. Rantai es dan baju besi emas merahnya tidak bisa menahannya sama sekali. Dia pingsan sekaligus. Petir yang mengerikan membuatnya hitam di sekujur tubuhnya. Pada saat kritis, aku khawatir bola akan tanpa ampun, jika tidak, dia akan menjadi lebih buruk. Bagus. Segera, Luming menjadi bersemangat. Kekuatan kilat bola dan bola benar-benar lengkap. Itu bisa dibandingkan dengan alam surga. Aku khawatir beberapa alam surga yang lemah tidak begitu kuat. Semakin kuat bolanya, Luming akan semakin bahagia. Segera, Luming mengambil ramuan penyembuhan, sembuh dari lukanya, lalu mencucinya dan mengganti baju. Luming, apakah kamu di sana? Pada saat ini, di luar terdengar suara bulan linglong. Dengarkan suaranya, penampilannya cukup cemas. Bola menjadi gelang, dengan tangan Luming keluar dari halaman. Nona Yue, ada apa? Tanya Luming. Luming, tidak bagus, hai, Liu Chang, Zhao Feng, mereka dipukuli dan terluka parah. Kata Yue Linglong. Dipukuli. Luming mengerutkan kening dan sinar cahaya dingin melintas di matanya. Siapa yang melakukannya? Tanya Luming. Aku tidak tahu. Aku datang menemuimu setelah mengetahui beritanya. Si Feng pergi menemui mereka terlebih dahulu. Jalan Yue Linglong. Pergi. Luming melangkah ke udara dan terbang ke tempat tinggal mereka di Anhai. Segera, Luming dan Yue Linglong datang ke tempat tinggal Anhai. Ketika mereka mendorong pintu, mereka mencium bau darah. Anhai, Liu Chang, Zhao Feng 3 orang, bagaimanapun, penampilan 3 orang, tetapi sangat menyedihkan. Liu Chang dan Zhao Feng lumpuh di tanah. Wajah mereka pucat dan napas mereka layu. Sekilas Luming dapat melihat bahwa tulang mereka patah. Yang terburuk adalah Anhai. Setengah dari tubuhnya hancur berkeping-keping, dan darahnya mengalir, dan organ dalamnya bisa terlihat. Saat ini, Wu Zifeng sedang membantu penyembuhan Hai. Bos. Melihat Luming datang ke sini, Anhai berjuang untuk memberi hormat. Jangan bergerak, jaga dirimu baik-baik. Luming dengan cepat berhenti. Di matanya, ada kesempatan membunuh yang dingin. Orang-orang yang memulai serangan itu sangat kejam. Jika bukan karena Kong Xuanzong, pihak lain tidak akan berani melakukan kejahatan dan membunuh orang. Aku takut Hai dan mereka akan mati. Meski begitu, Anhai dan yang lainnya mungkin tidak kalah menderita. Untungnya, luka Anhai dan lainnya tidak fatal. Dengan tubuh ilahi mereka pulih dengan cepat. Beberapa jam kemudian, tulang Liu Chang dan Zhao Feng terhubung, dan nafas mereka menjadi lebih stabil. Tubuh retak Anhai juga sembuh dengan cepat dan menumbuhkan daging dan darah baru. Siapa yang melakukannya? Saat ini, Luming berbicara dengan dingin. Wajah Anhai, Liu Chang, Zhao Feng 3 orang kaku, saling memandang. Bos, kami baik-baik saja. Biarkan saja. Anhai Do. Itu saja, bagaimana masalah ini bisa diabaikan?
Setelah itu, apakah ada orang lain di mata Kong Xuanzong? Lu Ming berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa An Hai dan yang lainnya demi dia, tetapi Lu Ming tidak mau. Siapa yang melakukannya? Lu Ming bertanya lagi. Bos, masih dihitung. An Hai ingin membujuk Lu Ming. Atas nama anak laki-laki, aku ingin kamu mengatakannya. Siapa yang melakukannya? Lu Ming menonjolkan nadanya dan suaranya dingin. Kata-kata An Hai berhenti tiba-tiba. Akhirnya, seorang Hai menghela nafas dan berkata, Liu Feiyun yang melakukannya. Liu Feiyun. Lu Ming tertegun dan tidak mendengar namanya sama sekali. Subscribe Penatua. Liu Feiyun adalah anggota faksi Tianhong Shengxi. Liu Changdao. Ini benar-benar sekolah putra Tianhong. Cahaya dingin di mata Lu Ming berkedip, dan kesempatan untuk membunuh sedingin pisau. Dia sudah lama menduga bahwa orang-orang yang bergerak bukanlah faksi Tianhong Shengxi, atau Fuguang Shengxi, atau mereka yang mengenal Xia Shengxi dan Suetan Shengfei. Itu pasti salah satu dari mereka. Mencari kematian. Lu Ming berbicara dengan dingin. Bos, jangan impulsif. Liu Feiyu, bagaimanapun, adalah salah satu pencapaian Tuhan yang paling penting. Dia adalah seorang jenderal yang kuat di bawah komando Kaisar Tianhong. Kekuatannya sangat kuat, jauh dari sebanding dengan bahaya naga. Seorang Hailian sedang sibuk. Tuhan itu berat, dan apa? Katakan padaku alamatnya. Lu Ming berkata dengan nada memerintah. Ada karakter Tianjiao di faksi Tianhong Shengxi, tetapi mereka tidak mengendalikan kekuatan dewa. Penguasa barang suci dan kekuatan ilahi, serta surga dan alam dewa, dapat menjadi anak dewa sendiri. Sosok seperti itu hanya tersedia untuk putra tertinggi. Hanya saja dia mengendalikan kekuatan suci Wang Pin. Lu Ming, dengan bantuan bola, mungkin tidak bisa bertarung. Dia harus mendapatkannya kembali. Kalau tidak, dia akan menjadi lelucon Kong Xuanzong, dan tidak ada yang berani bergabung dengan fraksinya. An Hai, beberapa orang Liu Chang, tidak berani menentang Lu Ming, dengan patuh akan alamat Liu Feiyun, kata. Jaga baik-baik lukamu, aku akan memulihkan akun ini. Setelah mengatakan itu, Lu Ming berbalik dan pergi. Lu Ming, tunggu sebentar. Jangan impulsif. Aku khawatir itu adalah strategi pihak lain. Pihak lain dengan sengaja menyerang Hai dan mereka ingin memotivasi kamu untuk melakukannya. Begitu kamu melakukannya, mereka dapat melawan kamu dengan keadilan. Jalan Yue Linglong bahkan sibuk. Tidak ada salahnya. Lu Ming melambaikan tangannya dan terbang langsung. Secara alami, dia bisa menebak tujuan pihak lain, tetapi pihak lain meremehkan kekuatannya. Tidak, aku harus memberitahu sepupuku, Si Feng, untuk pergi bersamaku. Bulan Linglong Road, dan kemudian Wu Zifeng dua orang, bergegas menuju kediaman Ouyang Qingxiang. Di area pintu dalam, di sebuah taman mewah, sekelompok orang sedang minum anggur dan mengobrol dengan gembira. Liu Feiyun adalah orang pertama di grup ini. Hahaha, senang sekali telah melecehkan bawahan Lu Ming kali ini. Memang, para idiot itu sangat berani sehingga mereka semua mengatakan bahwa siapapun yang bergabung dengan faksi Lu Ming menentang putranya. Orang-orang itu sebenarnya tidak memberikan wajah putranya dan bergabung dengan faksi Lu Ming di depan umum. Mereka benar-benar mencari kematian. Itu hanya beberapa anjing bodoh. Melihat Lu Ming sedikit berbakat, dia ingin memegang pahanya, tapi dia tidak tahu bagaimana dia bisa melawan anak Tuhan dengan Lu Ming. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sambil minum, beberapa anak muda berubah pikiran dan tertawa. Kali ini, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Lu Ming dengan itu. Ada kemanusiaan. Hanya ada dua cara baginya untuk pergi. Cara pertama adalah menelan amarahnya. Tapi dengan cara ini, reputasinya benar-benar busuk. Bawahannya sangat sengsara sehingga mereka masih menelan amarahnya. Di masa depan, tidak ada yang akan melakukannya bergabunglah dengan faksi Lu Ming, dan dia tidak akan lagi dapat bersaing dengan putra Tuhan. Kedua, dia datang kepadaku untuk balas dendam. Sudah sepantasnya aku menyiksanya, mematahkan tulangnya dan membuatnya berlutut di depanku seperti anjing. Liu Feiyun mencibir. Ini adalah strategi mereka. Mereka akan mencoba mencari tahu apa yang dilakukan Lu Ming. Rencana yang luar biasa, rencana putranya, rencana yang luar biasa. Lu Ming, yang masih ingin bertarung dengan putra Tuhan, tidak tahu harus mati atau tidak. Anak muda lainnya saling menyanjung. Liu Feiyun, keluar dari sini. Saat itu, terdengar suara gemuruh di luar, dan seluruh halaman tampak berguncang. Ya. Liu Feiyun dan yang lainnya sedikit terpana. Ini, suara Lu Ming. Beberapa orang ragu. Ya, itu suara Lu Ming. Tanpa diduga, bocah ini benar-benar berani datang. Oke. Mata Liu Feiyun berbinar dengan cahaya dingin dan bersemangat, bangkit dan melangkah keluar. Anak muda lainnya mengikuti. Keluar dari halaman, aku melihat Lu Ming berdiri sendirian di kehampaan, di sekujur tubuh, memancarkan cahaya dingin. Apakah kamu Liu Feiyun?
Mata Luming tiba-tiba tertuju pada Liu Feiyun, karena di antara orang-orang di tempat kejadian, hanya Liu Feiyun yang memberinya perasaan mendalam. Ya, aku Liu Feiyun dan Luming. Untuk apa kamu mencari aku? Apakah kamu ingin tunduk pada putra kami? Hahaha. Liu Feiyun tertawa, dan anak muda lainnya tertawa dengan jijik. Hari ini, aku akan mematahkan tulangmu dan membuatmu bersujud kepada orang-orangku dan meminta maaf. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Tawa Liu Feiyun dan yang lainnya menghilang, dan kemudian memandang Luming seperti orang bodoh. Patahkan tulang Liu Feiyun dan biarkan dia bersujud kepada anak buahnya dan minta maaf. Luming, di mana rasa percaya diri? Benarkah, lalu kamu akan mencobanya? Mata Liu Feiyun menunjukkan cahaya kegembiraan, dan dia menunggu Luming bergerak. Ledakan. Luming menghembuskan nafas yang kuat, tekanan kuat, menyebar ke area ini. Kita akan melakukannya. Saat ini, ada banyak sosok di sekitar area ini yang mengawasi dari jauh. Area ini awalnya adalah area berkumpulnya para murid batin. Baru saja raungan Luming telah mengingatkan murid-murid batin di sekitarnya. Luming pergi ke Liu Feiyun dan berkata dia akan mematahkan tulangnya. Apakah dia gila? Benar-benar gila, Liu Feiyun. Tapi keberadaan Tianshan Yizong dan jenderal yang kuat dari putra Tianhong, Luming, terlalu sombong. Apapun dia, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Jika seorang anak laki-laki dilecehkan, itu akan menyenangkan. Orang-orang di sekitar membicarakannya, dan banyak orang bersikap menonton drama yang bagus. Ledakan. Luming tidak lagi berbicara omong kosong. Dia telah membuat langkah langsung. Ketika dia bergerak, dia akan melakukan yang terbaik. Dalam percakapan tadi, Luming sudah mulai memicu kode perang. Tidak sampai dia berhasil memicu 4 kali efektivitas tempur yang dilakukan Luming. Tombak besar, seperti gunung, menekan Liu Feiyun dan yang lainnya. Kekuatan ini. Di sisi Liu Feiyun, anak muda lainnya semua menunjukkan ekspresi ngeri, bahkan jika ada beberapa puncak dewa sejati, mereka ketakutan. Mereka tidak bisa menahan langkah ini. Hanya Liu Feiyun yang tenang. Kekuatan seperti itu, masih ingin bertarung denganku, cuek. Liu Feiyun membawa satu tangan di punggungnya, hanya mengulurkan satu tangan, dan meniup telapak tangannya. Jejak telapak tangan terbang keluar dan membombardir senjatanya. Ledakan. Tombak itu bergetar hebat, lalu patah. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan menghantam Luming. Tubuh Luming bergetar dan dia mundur dengan liar. Dia telah mundur selama 100 li sebelum dia berhenti. Apakah ini kekuatan alam dewa surga? Sungguh menakjubkan. Mata Luming sedikit menyipit. Baru saja, pihak lain sama sekali tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi kekuatannya sangat kuat sehingga jauh melebihi risiko naga keenam dalam daftar dewa sejati. Ada jurang pemisah yang besar antara surga dan Tuhan. Bab 2799. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu berani bertarung denganku dan menekanku. Liu Feiyun berbicara dengan dingin. Tubuhnya bergetar dan bergegas ke Luming. Dengan satu tangan menekan, sebuah telapak tangan besar terbentuk dan ditekan ke arah Luming. Bunuh dunia 3 kali, potong bulan. Luming meraung dan kekuatannya mendidih. Dia menggunakan 3 serangan untuk memotong bulan. Tombak berbentuk bulan sabit dipotong ke arah cetakan telapak tangan. Pada saat yang sama, Luming terbang keluar dari 9 rantai es dan bergegas menuju telapak tangan. Ledakan. Dengan suara gemuruh, gunung itu berguncang dan momentum tersebar. Tubuh Luming mundur 100 li lagi, memuntahkan beberapa suap darah. Namun, Luming memblokir sidik jari pihak lain. Selain itu, tubuh roh Luming sangat kuat. Ada gumpalan ki dan darah mengalir keluar dari jantung dewa kuno. Cedera Luming pulih sepenuhnya dalam sekejap. Betapa indahnya. Di sekeliling, orang-orang yang menonton perang tercengang. Hari ini, tidak peduli apa hasilnya, kekuatan bertarung Luming sangat mengejutkan. Dia dapat memblokir serangan Liu Feiyun terus-menerus. Wajah Liu Feiyun suram. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, dia adalah orang yang kuat di surga dan alam dewa. Lagi pula, dia gagal menekan Luming dan merasa tidak tahu malu. Dia akan terus bergerak, dan Luming telah memimpin. Sekarang, giliranku. Luming minum dengan dingin dan menampilkan keterampilan Kunpeng selama 9 hari. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Liu Feiyun, dan tombak panjang masih bergerak memotong bulan. Pada saat yang sama, 9 rantai es terbang ke bawah, menuju Liu Feiyun yang berkelok-kelok. Sedikit kerja. Liu Feiyun acuh tak acuh untuk berbicara, adalah telapak tangan untuk meledak lagi. Meskipun dia hanya menggunakan satu tangan, kekuatan sucinya telah mencapai lebih dari 90%. Dia ingin telapak tangan ini benar-benar menekan Luming. Bola. Pada saat ini, pikir Luming, dan kemudian bola itu terbang keluar, berubah menjadi bola logam besar, dan melesat ke arah Liu Feiyun. Ledakan. Serangan Luming, serta serangan bola,
mengenai telapak tangan Liu Feiyun pada saat yang bersamaan. Ledakan. Kejutan yang lebih mengerikan meledak, sidik jari Liu Feiyun, getaran keras, di atas, ada retakan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mata Liu Feiyun melebar, mengungkapkan warna yang luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lu Ming dapat mematahkan serangannya. Ledakan. Kemudian, cetakan telapak tangan Liu Feiyun langsung runtuh, dan senjata panjang Lu Ming tersapu keluar. Liu Feiyun dengan cepat mundur, tetapi itu sudah terlambat satu langkah, darah terciprat kemana-mana, tubuh Liu Yunfei, ditarik luka oleh tenda senjata, tulang yang terlihat dalam. Ledakan. Liu Feiyun pecah dengan seluruh kekuatannya, menyapu seperti gelombang, memblokir Lu Ming dan serangan bola berikutnya. Liu Feiyun, dia terluka. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Marah. Liu Feiyun sendiri sangat marah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan yang mengerikan, matanya ganas, dan dia menatap Lu Ming. Sangat memalukan baginya bahwa dia dilukai oleh Lu Ming, seorang pria dengan 3 tingkat Tuhan yang sejati. Dia ingin merobek Lu Ming berkeping-keping. Bagus, sangat bagus, Lu Ming. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati. Mulut Liu Feiyun ganas. Napas di tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Sepasang sarung tangan ajaib diambil di tangannya. Sua. Liu Feiyun berubah menjadi lampu listrik dan membunuh Lu Ming. Tangannya meledak terus-menerus. Beberapa cetakan telapak tangan besar berhembus ke arah Lu Ming, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah kekuatan tempur nyata Liu Feiyun, sangat kuat. Tahukah kamu, kekuatan dewa yang dia kendalikan, tetapi kekuatan raja, lebih penting daripada mereka yang mengendalikan dewa biasa. Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia membuka 9 baju besi emas merah, memanipulasi 9 rantai es, dan kemudian menggunakan 3 serangan untuk membunuh Liu Feiyun. Pada saat yang sama, bola juga berputar dengan cepat, dengan Lu Ming menyerang Liu Feiyun. Lu Ming tidak membiarkan Qiu Qiuxi menunjukkan petir semacam itu. Sekarang bukan waktunya. Hanya ketika petir digunakan pada saat kritis, ia dapat memberikan efek yang ajaib. Ledakan, ledakan. Sekali lagi, kedua belah pihak bertabrakan dan raungan yang mengerikan pecah. Lu Ming meraung dan rambutnya melambung tinggi. Dia mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Pada saat yang sama, bola juga pecah secara ekstrim, tetapi meskipun demikian, Lu Ming dan bola bersatu, atau tertinggal, keduanya ditekan, dan terus mundur. Kekuatan ilahi dari alam surga tidak ada bandingannya. Setiap gerakan penuh dengan kekuatan eksplosif, dan tekanan Lu Ming hampir mati lemas. Jika bola tidak menahan sebagian besar tekanan, Lu Ming akan dikalahkan. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertarung selama puluhan putaran. Klik. Armor emas merah 9 kali lipat milik Lu Ming retak, dan tidak dapat menopangnya. Dan rantai es, juga mengeluarkan suara retakan. Berikan padaku. Lu Ming sedang minum. Dalam formula mengukur kata-kata, aliran kekuatan ilahi mengalir deras. Lu Ming selalu dalam kondisi puncak. Armor emas merahnya menjadi cerah kembali, dan 9 rantai esnya menjadi padat. Ada apa dengan bocah ini? Liu Feiyun terkejut. Menurut hukum, Lu Ming hanyalah 3 kali lipat dari Tuhan yang sejati. Dalam pertarungan dengan intensitas tinggi, kekuatan sihirnya telah lama habis. Namun, sejak perang, Lu Ming mempertahankan beberapa keterampilan magis pada saat yang bersamaan. Dia masih hidup dan bertenaga. Dia hanyalah monster. Metode pembakaran darah. Setelah pertempuran panjang, Liu Feiyun sedang terburu-buru dan langsung menggunakan teknik rahasia menekan bagian bawah kotak. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya darah merah, seolah-olah darah sedang terbakar. Pada saat yang sama, kekuatan bertarungnya tiba-tiba meningkat beberapa persen. Menyentuh, menyentuh. Lu Ming dan bola, pada saat yang sama, dipukul untuk terbang keluar, mundur gila-gilaan. Lu Ming, khususnya, seteguk darah. Membunuh. Liu Feiyun mengaum dan membunuh Lu Ming. Dia mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan meraih Lu Ming. Dia sepertinya ingin mematahkan tulang Lu Ming. Ayo. Mata Lu Ming menunjukkan warna yang gila. Dia sepenuhnya terlibat dalam beberapa teknik sihir dan seni rahasia. Dia memiliki konsentrasi tinggi. Ya. Lu Ming, tiba-tiba, baju besi merah di tubuhnya lebih kental, dan cahayanya lebih terang. Kegembiraan Lu Ming, 9 baju besi emas merah, benar-benar menembus, mencapai yang kelima, pertahanan meningkat pesat. Anak laki-laki. Liu Feiyun sangat terkejut, terobosan Lu Ming secara alami menarik perhatiannya. Bagaimana jika kita menerobos? Ingin memblokir seranganku, mimpi. Liu Yunfei mempercepat kecepatannya dan menyerang Lu Ming. Wah, wah. Lu Ming mengendalikan 9 rantai es dan angin menuju Liu Feiyun. Rantai es sangat kuat untuk berurusan dengan orang-orang di negara Tuhan yang sebenarnya, tetapi Liu Feiyun, yang menghadapi negara surga, tidak cukup. Di bawah serangan Liu Feiyun, rantai es terus-menerus putus. Potong bulan.
Luming minum, dan tombaknya menebas. Tombak berbentuk bulan sabit dipotong di Liu Feiyun. Menekan itu untukku. Liu Feiyun sama sekali tidak takut. Dia meraih tombak langsung dengan cakarnya, dan mengambil gelombang kekuatan yang mengerikan. Bab 2800. Saat Liu Feiyun menyerang Luming, bola juga menyerang Liu Feiyun. Namun, Liu Feiyun tidak memperhatikan bola. Dia tahu kekuatan bola. Dia menggunakan semacam skill sihir pertahanan, cukup untuk memblokir serangan bola. Dia ingin menekan Luming terlebih dahulu dan menangani bola. Ledakan. Liu Feiyun meraih tombak Luming dan menghancurkannya secara langsung. Kekuatan mengerikan mengalir ke arah Luming. Ledakan. Di saat yang sama, bola juga mengenai Liu Yunfei dengan keras, namun diblok oleh skill defensifnya. Sekarang, bola, petir. Luming meraung dengan semangat. Bola itu ditutupi dengan petir, yang menyatu menjadi petir setebal lengan dan meledak ke arah Liu Feiyun. Ledakan. Kilatan petir ini langsung menembus pertahanan Liu Feiyun dan membombardirnya secara langsung. Ah! Liu Yunfei menjerit dan gemetar hebat. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil kembali lebih dari setengah kekuatan yang telah menyerang Luming. Cakarnya menangkap baju besi emas merah Luming dan menerbangkan Luming. Meski begitu, Luming terluka parah dan meludahkan darah. Namun, Liu Feiyun lebih sengsara darinya. Dia tidak memiliki banyak pertahanan melawan bola. Setelah perang sebelumnya, dia mengetahui kekuatan bola. Tanpa diduga, ada petir yang mengerikan di dalam bola. Oleh karena itu, bola petir itu langsung mengenainya, sehingga tubuhnya seperti tercabik-cabik, badannya mati rasa, untuk sementara waktu, sulit untuk digerakkan. Bola, ayo. Luming meraung. Kekuatan Tian Shenjing terlalu luar biasa. Bahkan jika dia dipukul dari depan, Liu Yunfei tidak akan terluka parah. Sekarang adalah saat yang tepat untuk sepenuhnya menekan Liu Feiyun. Zizizi. Di badan bola, ada petir yang terang. Berani. Hentikan. Beberapa anak muda dengan Liu Yunfei meraung dan bergegas ke bola untuk menghentikannya. Keluar dari sini. Luming tidak peduli dengan cederanya, dan menggunakan teknik kunpeng selama 9 hari, dan bergegas menuju orang-orang itu dengan senjata panjang. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Namun, para pemuda itu berada di alam Tuhan yang sejati. Mereka tidak bisa membawa hadiah Luming. Mereka tersapu oleh tombak dan menghantam tanah dengan semburan darah yang besar. Satu gerakan, dia terluka parah. Saat ini, sambaran petir kedua bola telah diledakkan dari atas kepala Liu Feiyun. Liu Feiyun berteriak, seluruh tubuhnya hitam dan tubuhnya berasap. Tubuhnya terbelah. Saat darah mengalir keluar, dia terbakar oleh petir dan berubah menjadi asap. Lilit aku. Luming memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas ke masa lalu. 9 rantai es muncul lagi dan menjerat Liu Feiyun. Rasa dingin yang mengerikan segera membekukan Liu Feiyun. Menyentuh. Rantai es yang dingin mengayunkan Liu Feiyun dan melemparkannya dengan keras. Liu Yunfei jatuh ke tanah, langsung membuat lubang besar di tanah. Tubuh Liu Yunfei berderak dan tulangnya patah. Aku tidak tahu berapa banyak yang rusak. Liu Feiyun dipukul dengan keras dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini. Orang-orang yang menonton perang di sekitar bingung. Mereka tidak mengharapkan hasil ini. Luming, yang berada di alam dewa sejati, datang untuk melawan Liu Yunfei. Hasil akhirnya adalah Liu Feiyun dikalahkan dan rusak parah. Aku berkata, aku ingin kamu berlutut dan bersujud kepada anak buahku. Sekarang, berlututlah padaku dulu. Luming acuh tak acuh, mengendalikan rantai es, mengendalikan Liu Feiyun dan ingin dia berlutut. Luming, apakah kamu berani? Ah! Liu Feiyun meraung dengan liar dan berjuang dengan liar. Namun, dia terluka parah, tulangnya patah, dan dia terjerat dalam rantai es. Dia tidak bisa menyingkirkannya. Celepuk. Terpaksa, dia berlutut di depan Luming. Luming, aku akan membunuhmu. Liu Yunfei meraung histeris, matanya merah, dan kesempatan untuk membunuh sangat dingin. Apa namanya? Kamu seharusnya memikirkan ini ketika kamu melukai orang-orangku dengan serius. Sekarang, bersujudlah kepada orang-orangku dan akui kesalahanmu. Luming akan membawa Liu Yunfei kembali ke tempat tinggal Anhai, dan membiarkan Liu Feiyun bersujud kepada Anhai dan yang lainnya untuk mengakui kesalahannya. Orang lain menghela nafas, Luming, sangat kuat, sangat sombong. Berani, biarkan aku pergi. Saat ini, ada minuman besar di kejauhan. Pada saat yang sama, napas yang mengerikan menyebar ke sisi ini. Putra surga. Mata Luming membeku. Mendengar suara itu, Luming tahu bahwa Putra Tianhong telah tiba. Luming bergerak dan jatuh di samping Liu Feiyun. Pada saat berikutnya, seorang pemuda muncul di langit dan memandang rendah Luming. Siapa yang bukan Putra Tianhong? Mata Putra Tianhong tertuju pada Liu Feiyun. Melihat Liu Feiyun begitu sengsara, matanya meledak dengan pembunuhan dingin.
Luming, apakah kamu tahu bahwa Liu Feiyun adalah laki-laki aku? Suara dingin suci. Bagaimana jika kamu tahu? Bagaimana jika aku tidak tahu? Luming mencibir. Kalahkan orang-orangku, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat harganya. Tianhong, putra surga. Aku khawatir dia harus membuangnya sebelum aku membayarnya. Luming menunjuk ke Liu Feiyun. Kamu pikir kamu bisa mengancamku dengan dia? Naif. Putra Tianhong mencibir, suaranya jatuh begitu saja, tubuhnya menghilang di tempat. Tidak baik. Mata Luming membeku dan semangatnya sangat terkonsentrasi. Dia ingin menangkap sosok putra Tianhong. Tapi saat ini, tekanan yang mengerikan, tekanan pada Luming, sehingga Luming seperti lumpur pada umumnya. Pecahkan untukku. Luming meraung dengan seluruh kekuatannya dan mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Tembakan tombak melesat ke langit dan menembus tekanan di sekelilingnya. Namun, ketika tubuh Luming baru saja mendapatkan sedikit kebebasan, 9 rantai esnya bergetar hebat dan tiba-tiba pecah berkeping-keping. Liu Feiyun diluncurkan dengan paksa. Kemudian, tidak jauh di depan Luming, putra Tianhong muncul dan Liu Feiyun ditangkap di tangannya. Sungguh kekuatan yang kuat. Hati Luming tenggelam. Kekuatan putra Tianhong masih di depan harapannya. Baru saja, putra Tianhong tiba-tiba mengambil tindakan dan menyelamatkan Liu Feiyun dari tangannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. TDK terduga. Luming merasa bahwa budidaya putra Tianhong setidaknya 3 kali lipat atau bahkan lebih dari para dewa. Selain itu, kekuatan ilahi yang dia kendalikan pastilah kekuatan ilahi, yang berada di luar kemampuan Liu Yunfei. Hanya karena kekuatanmu, kamu masih ingin bertarung denganku. Hari ini, aku akan menghapusmu. Putra Tianhong sangat kuat. Padanya, kekuatan emas melompat, membentuk gelombang yang mengerikan dan menekan ke arah Luming. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Luming mundur lagi dan lagi, tidak mampu menahan tekanan, dan mengambil lebih dari 10 langkah berturut-turut. Bola juga ditekan oleh tekanan dan jatuh kembali ke bahu Luming. Di sepasang mata, itu penuh dengan warna yang bermartabat. Bab 2801. Nah, kamu bermain api. Di lautan pengetahuan, Bondiman menghela nafas. Tuan, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat aku memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Tianhong? Luming bertanya. Kali ini, Luming tidak menyangka putra Tianhong akan datang secepat ini. Namun, dengan karakter Luming, meskipun dia tahu, dia masih akan berurusan dengan Liu Feiyun. Bukan karakter Luming yang menelan amarahnya dan menelan suaranya. Bocah itu, kekuatannya sangat kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu ingin memiliki kekuatan untuk melawan putra Tianhong dalam waktu singkat, satu-satunya cara adalah dengan membakar hati para dewa kuno. Dalam hal ini, kamu akan mendapatkan kekuatan yang kuat dalam waktu singkat. Tetapi konsekuensinya adalah hati dewa kuno kamu mungkin hilang sama sekali, dan biayanya sangat tinggi. Iblis tulang menghela nafas. Membakar hati para dewa kuno. Apakah itu akan hilang sama sekali? Luming mengerutkan kening. Ini adalah kesempatan besar untuk mengumpulkan hati para dewa kuno. Kesempatan seperti ini tidak dapat ditemukan. Jika hilang, itu bisa hilang. Luming benar-benar enggan menyerah. Dengan hati dewa kuno, tubuh rohnya bisa membesar setiap saat. Dalam jangka panjang, manfaatnya luar biasa. Namun, jika tidak ada cara, itu hanya bisa mengejanya. Luming, pertama-tama, berlutut untukku. Putra Tianhong berada dalam posisi memerintah, napasnya seperti laut, dan dia terus menekan ke arah Luming. Pada saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya dan menekan. Telapak tangan besar, seperti gunung Archean, menekan Luming. Sebelum telapak tangan tiba, tekanan yang mengerikan membuat tubuh Luming berderit. Tidak ada konfrontasi sama sekali. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Baik Luming maupun bola sangat lemah di depan putra Tianhong. Sepertinya kita hanya bisa membakar hati para dewa kuno. Luming menunjukkan tatapan tegas. Meskipun hati para dewa kuno sangat berharga, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kehidupan. Ayo. Luming ganas dan siap meledak dan membakar hati para dewa kuno. Pada saat ini, minuman Jiao terdengar, Tianhong, kamu adalah putra surga dan alam dewa. Kamu benar-benar tidak tahu malu, kamu ingin bertarung, aku akan menjadi lawanmu. Sebelum suara itu jatuh, cahaya pedang datang dari jauh, seperti peri yang terbang di luar langit. Ledakan. Lampu pedang terpotong di telapak tangan putra Tianhong, dan raungan keras pecah. Jejak telapak tangan bergetar dan terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang. Sua. Secara acak, sesosok muncul di langit yang jauh. Wewangian Ouyang. Pada saat kritis, Ouyang Qingxiang bergerak dan membuka telapak tangan putra Tianhong dengan pedang. Bukannya Ouyang Qingxiang jauh lebih baik dari putra Tianhong. Ini gerakannya barusan. Putra Tianhong tidak melakukan yang terbaik.
Ouyang Qingxiang menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menyelamatkan Lu Ming, sehingga dia bisa memotong telapak tangan putra Tianhong dalam satu gerakan. Lu Ming menghela nafas lega. Aroma Ouyang tiba, sepertinya dia tidak perlu membakar hati para dewa kuno. Bagaimanapun, hati para dewa kuno sangat berharga sehingga Lu Ming tidak dapat menyia-nyiakannya sampai dia harus melakukannya. Ouyang Qingxiang, apakah kamu ingin mengurus urusanmu sendiri? Wajah putra Tianhong menjadi dingin, menatap Ouyang Qingxiang dengan dingin. Apa campur tangan? Lu Ming dan aku berteman. Jika kamu berurusan dengannya, kamu akan berurusan denganku. Jalan Ouyang Qingxiang. Yah, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Putra Tianhong, Leng Ham, tubuhnya memancarkan kekuatan emas, dan napasnya semakin kuat. Cobalah untuk tidak tahu, meskipun kamu menjadi anak laki-laki sebelum aku, tapi mungkin tidak bisa mengalahkanku. Suara dingin Ouyang yang kuat, tubuhnya mengeluarkan pedang kuat yang tak tertandingi, langsung menembus langit. Qingxiang dan Tianhong akan mulai. Keberadaan level putra dan putri sudah lama tidak cocok. Nantikan, aku tidak tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Aku tidak tahu. Meskipun Shen Wuwangian menjadi suci nanti, bakatnya luar biasa, dan dia mungkin tidak lebih lemah dari putra Tianhong. Aku tidak menyangka Lu Ming dan Qingxiang Sengmu berteman. Omong-omong, Lu Ming juga teror. Jika dia dewasa, dia akan melampaui orang suci lainnya. Hanya putra tertinggi yang bisa bertarung. Ya, aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah hari ini. Semakin banyak orang berkumpul di area ini. Bahkan beberapa sesepuh batin muncul dan menyaksikan dari jauh. Jejak tangan naga. Tiba-tiba, putra Tianhong menjerit, dan kekuatan sihirnya pecah. Tangannya terus-menerus dicetak dan melambai. Cakar naga besar terbentuk, yang sangat besar. Dia meraih Ouyang Qingxiang. Lagu pedang teratai hijau. Ouyang berbisik, dan pedangnya keluar dari malam. Cahaya pedang biru melonjak dan memotong cakar naga besar itu. Boom! Tabrakan yang mengerikan terjadi, dan gelombang 1000 lapisan muncul, seolah-olah seluruh area pintu bagian dalam bergetar hebat. Pergi berperang. Suara wewangian Ouyang terdengar, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang biru, yang membubung ke langit dan melesat ke langit. Mengaum. Suara nyanyian naga datang dari putra Tianhong. Bentuk tubuhnya banyak berubah dalam sekejap. Tubuh putra Tianhong menjadi besar dan tinggi, otot menggembung, ukuran tubuh lebih besar dari sebelumnya, penuh 2 kali lipat. Permukaan kulitnya justru muncul lapisan sisik emas di bawah sinar matahari cemerlang. Ini skala naga. Yang lebih menakjubkan adalah putra Tianhong menumbuhkan ekor naga. Klan naga. Mata Lu Ming sedikit menyipit dan mengenali ras putra Tianhong. Putra Tianhong adalah orang naga. Lu Ming telah melihat balapan ini. Di dunia Gunung Huangquan, ada kerajaan manusia naga. Jejak tangan naga. Putra Tianhong menunjukkan tubuh aslinya dan memiliki kekuatan bertarung yang lebih kuat. Dia terus-menerus menggunakan sidik jari naga. Di langit, ada 9 cakar naga emas berturut-turut, dan mereka menggenggam Ouyang Qingxiang di masa lalu. Lagu pedang teratai hijau, pedang mengayunkan dunia. Begitu Ouyang Qingxiang berbalik, pedangnya meledak dan memotong cakar naga emas. Tinggi di udara, pertempuran sengit, 2 pertempuran sengit, pemandangannya menakjubkan. Wajah Lu Ming bermartabat. Dibandingkan dengan putra Tianhong dan Ouyang Qingxiang, Lu Ming masih tertinggal jauh. Itu hanya 4 dewa. Lu Ming, jangan meremehkan dirimu sendiri. Dengan bakatmu, kamu bisa menyusul mereka dalam beberapa tahun. Suara Bondiman terdengar, seolah ingin melihat ide Lu Ming. 4 dewa. Lu Ming mengangguk. Dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang suci dan putri Kaisar Xuanzong lainnya. Sua. Saat ini, ada 2 sosok di kejauhan, yaitu Yue Linglong dan Wu Zifeng. Lu Ming, kamu baik-baik saja? Tanya Yue Linglong. Tidak apa-apa, apakah kamu memberitahu Santo Wewangian? Terima kasih banyak. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Sebuah gerakan di dalam hatinya, Lu Ming tahu bahwa Ouyang Qingxiang pasti telah diberitahu oleh Yue Linglong dan datang ke sini. Jika tidak apa-apa. Yue Linglong dan Wu Zifeng mengangguk dan menatap pertempuran di langit. Bab 2802. Saat ini, Ouyang Qingxiang dan Tianhong Shengzi telah bertarung lebih dari 100 jurus, dan mereka masih sulit untuk menang. Putra Tianhong semakin suram. Ouyang Qingxiang, kamu memaksaku. Ayo tunjukkan kartu asliku, Naga Dharma. Keluar. Putra Tianhong menjerit dan kekuatannya mendidih. Setengah dari langit diwarnai emas. Mengaum. Kemudian, nyanyian naga mengguncang 9 hari. Di atas putra Tianhong, seekor naga asli yang sangat besar muncul. Tidak, kita tidak boleh menyebutnya naga asli. Di alam semesta yang luas, naga asli yang mencapai kondisi Wu Shen disebut Shenlong. Melihat naga ini,
Lu Ming dalam keadaan kesurupan, berpikir bahwa dia telah kembali ke masa ketika Tanah Shen Huang berjuang untuk hegemoni, karena gerakan ini sangat mirip dengan gerakan di mana dia telah mencairkan darahnya di bawah wilayah Kaisar Wu. Namun, ini jelas bukan skill darah, tapi skill rahasia. Dengan seni rahasia, itu memadatkan naga dengan nafas yang mengerikan. Yang paling mengejutkan Lu Ming adalah bahwa naga itu bukan bercakar 5, melainkan bercakar 6. 6 cakar, apa yang terjadi? Apakah itu naga mutan? Hati Lu Ming berubah. Awalnya, Lu Minggang pergi ke Yuan Lu dan bertemu Qi Yingying. Darahnya adalah naga sungguhan dengan 6 cakar. Di kerajaan surga Yuan, cakar naga adalah 6 cakar dan lebih dari 7 cakar. Mereka dianggap sebagai varian naga asli, seperti Jiulong. Oleh karena itu, Lu Ming secara alami berpikir bahwa naga yang diringkas oleh Putra Tianhong juga merupakan varian. Mengaum. 6 naga emas bercakar meraung, dan tubuhnya, sepanjang puluhan ribu meter, menerkam aroma Ouyang. Lagu pedang teratai hijau, pedang keluar dari iblis. Di hadapan seni rahasia Tianhong, wajah Ouyang Qingxiang sangat bermartabat dan menunjukkan keahlian uniknya. Dia meledak dari cahaya pedang biru yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang ini, berkumpul menjadi teratai biru, berputar, terbang menuju naga emas 6 cakar. 6 naga emas bercakar meraung, dan cakar naga terus mencengkeramnya di atas teratai hijau. Langit mendidih, dan momentum mengerikan mengalir ke segala arah. Ini adalah tabrakan terkuat antara putra dan putri, dan pemandangannya luar biasa. Tapi saat ini, tubuh Lu Ming tampak sama. Dia merasa tubuhnya mendidih panas, dan darah di tubuhnya tampak mendidih. Bahkan, ada suara nyanyian naga dari darah Lu Ming. Ini adalah suara Kowlon. Lu Ming terkejut. Lu Ming pernah memurnikan 9 tetes esensi darah dari Jiulong. Dengan peningkatan berkelanjutan dari kultivasi Lu Ming, 9 tetes esensi darah ini meleleh ke dalam darah Lu Ming dan tetap tersembunyi di tubuhnya. Keahlian rahasia Putra Tianhong sebenarnya menyebabkan perubahan esensi darah Jiulong. Keterampilan rahasia semacam ini sangat kuat. Jika aku mendapatkannya, aku pasti bisa mengembangkannya ke tingkat yang sangat tinggi. Dalam benak Lu Ming, dia mengubah pikirannya, dan matanya penuh dengan cahaya panas. Dia merasa bahwa keterampilan rahasia Putra Tianhong ini sangat cocok untuknya. Itu adalah keinginan dari esensi darah Jiulong. Pertempuran antara Putra Tianhong dan Ouyang Qingxiang menjadi lebih intens. Namun, Ouyang Qingxiang sudah mulai tertinggal. Keahlian rahasia Tianhong Shengzi dan Shenlong Xiangjue sangat kuat dan mulai menekan aroma Ouyang. Tentu saja, bukan karena lagu pedang teratai hijau Ouyang Qingxiang tidak kuat. Lagu pedang teratai hijau Ouyang Qingxiang juga kuat dan menakutkan. Namun, kultivasi Ouyang Qingxiang sedikit lebih lemah dari Putra Tianhong. Budidaya Putra Tianhong adalah 4 puncak alam Tianshen, dan Ouyang Qingxiang adalah tahap awal dari 4 tingkat. Di awal pertempuran, masih belum bisa tercermin. Setelah perang yang panjang, kesenjangan secara alami menjadi jelas. Jika terus seperti ini, untuk waktu yang lama, itu tidak baik untuk Ouyang Qingxiang. Ouyang Qingxiang, aku bilang kamu tidak bisa menghentikanku. Putra Tianhong meraung dan menjalankan Dharma Naga dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan naga emas 6 cakar menjadi semakin menakutkan. Ouyang Qingxiang tidak mengatakan sepatah kata pun dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dalam waktu singkat, tidak mudah bagi Putra Tianhong untuk menang. Di bawah, mata Lu Ming menoleh, dan tiba-tiba menunjukkan warna tekad tertentu. Tianhong, bukankah kamu hanya ingin melawanku? Aku akan memberimu kesempatan. Teriak Lu Ming dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Ya. Banyak orang yang penasaran ingin melihat Lu Ming, termasuk Tianhong Shengzi dan Ouyang Qingxiang. Bagaimana kalau bertaruh denganmu? Lu Mingdao. Taruhan apa? Putra surga berbicara. Kamu memukulku, aku akan membawamu, tapi hanya ada satu gerakan. Setelah satu gerakan, kamu akan pergi. Lu Mingdao. Begitu pernyataan ini dibuat, seluruh hadirin gempar. Apa, Lu Ming ingin mengambil Putra Tianhong? Gila, dia gila, ini mencari kematian. Ya, itu langkah yang mengerikan oleh Putra Tianhong. Prestasi Lu Ming pasti akan mati. Dia melihat bahwa Putra Tianhong tidak mau menyerah dan ingin bertarung. Mereka semua memandang Lu Ming dengan cara yang luar biasa. Lu Ming, tidak. Bulan memanggil. Ya, Saudara Lu, kultivasi Putra Tianhong terlalu kuat. Kamu tidak bisa mengambil risiko ini. Wu Zifeng juga membuka mulutnya. Lu Ming mengambil Putra Tianhong. Ini adalah situasi yang harus mati. Mata Putra Tianhong memancarkan gumpalan pembunuhan dingin, kamu berkata, mungkinkah itu benar? Tentu saja, itu benar, tetapi aku memiliki satu syarat. Jika aku dapat membawa kamu bergerak dan tidak mati, kamu harus memberi aku Dharma Naga kamu. Lu Mingdao. Ini rencananya. Dia ingin mendapatkan formula Dharma Naga dari Putra Tianhong. Apakah kamu menginginkan nagaku Dharma? Harapan.
Suara Putra Tianhong menjadi sangat dingin. Kenapa tidak? Aku berjudi denganmu dengan nyawaku sendiri. Begitu aku tidak bisa menangkap gerakanmu, aku akan mati. Bukankah layak berjudi denganmu untuk keterampilan rahasia dengan harga setinggi itu? Terlebih lagi, kamu tidak percaya diri dan berpikir kamu tidak bisa membunuhku dengan satu gerakan. Lu Ming mencibir. Aku tidak percaya diri. Lucu, oke, aku berani bertaruh. Tianhong, putra surga, berkata dengan suara nyaring. Dengan prestasinya, apalagi semua kekuatannya, dia bisa membunuh Lu Ming meski dia bergerak dengan santai. Apa yang dia tidak berani bertaruh? Ambil saja kesempatan ini untuk menyelesaikan Lu Ming secara menyeluruh. Lu Ming, kamu tidak perlu mengambil risiko. Aku bisa menghentikannya. Keharuman Ouyang berbicara kepada Lu Ming. Tidak ada salahnya, aku yakin. Jangan khawatir tentang Santo Wewangian. Lu Ming menggema. Mata Ouyang Qingxiang berbinar beberapa kali, lalu tubuhnya dengan cepat mundur, membuka jarak dengan Putra Tianhong, dan mereka berhenti. Nes, Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati? Jangan tarik aku jika kamu ingin mati. Saat ini, Lu Ming mengenal laut, dan Bond Demon sangat marah. Elder Bond Demon, hidup dan mati generasi muda kali ini hanya bisa bergantung padamu. Lu Ming Dao. Lihat aku, lihat kentutku. Kamu akan bunuh diri dan menanggungnya sendiri. Iblis tulang mengaum. Elder Bond Demon, apakah kamu hanya menonton generasi muda terbunuh dan generasi muda terbunuh? Aku khawatir generasi muda tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah Tuan Jingyu. Lu Ming menghela nafas. Kamu mengancamku. Demon tulang mengaum. Bab 2803. Di mana generasi muda berani mengancam yang lebih tua, situasi generasi muda saat ini hanya bisa berbahaya secara militer. Lu Ming menghela nafas. Kamu. Kerangka seluruh tubuh Bond Demon Qi bergetar, dan menggertakkan giginya dan berkata, oke, aku membantu kamu sekali. Aku beritahu kamu, ini yang terakhir, dan aku tidak punya banyak energi tersisa. Aku mungkin tidak dapat membantu kamu memblokir serangan bocah itu. Kamu bisa melakukannya sendiri. Yang lebih tua hanya perlu memblokir sebagian dari kekuatan generasi muda, dan sisanya diserahkan kepada generasi muda. Lu Ming sangat gembira. Bond Demon hanya bisa menggigit giginya dan setuju. Ledakan. Saat ini, Putra Tianhong muncul di atas Lu Ming. Nafas yang ganas terus menekan Lu Ming. Bentuk Dharma 6 cakar naga melayang di atas kepala Putra Tianhong. Itu terlihat megah. Nak, apa kata-kata terakhirmu? Aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakannya. Putra Tianhong berbicara dengan dingin dan penuh percaya diri. Dia mencoba yang terbaik, belum lagi Lu Ming. Bahkan dewa biasa, 4 kali lipat, akan dibunuh olehnya. Ayo pergi. Mata Lu Ming menunjukkan rasa perang yang kuat. Di bidang eliksir, ada 6 api suci dengan seluruh kekuatannya. Armor emas merah muncul di depan Lu Ming. Pada saat yang sama, 9 rantai es terbang dan mengelilingi Lu Ming. Selain itu, bola berubah menjadi genangan logam cair dan naik ke tubuh Lu Ming. Di tubuh Lu Ming, itu berubah menjadi sepotong baju besi. Dalam kesadaran Lu Ming akan laut, Bond Demon bersinar dan aliran energi mengalir ke tubuh Lu Ming, membentuk lapisan pertahanan. Mati untukku. Putra Tianhong minum dengan dingin, dan matanya meledak dengan kesempatan tak terbatas untuk membunuh. Mengaum. Dengan raungan dari 6 cakar naga mencengkeram Lu Ming. Dia ingin membunuh Lu Ming. Awalnya, di daerah Kong Xuanzong, tidak mungkin membunuh klan yang sama, terutama identitas Lu Ming sebagai anak Tuhan. Namun, Lu Ming lah yang mengusulkan agar dia mengambil Putra Tianhong sebagai contoh. Dengan cara ini, itu tidak akan berada dalam batas aturan pintu. Ini juga alasan mengapa asosiasi Putra Tianhong setuju untuk membunuh Lu Ming. Kalau tidak, Lu Ming akan bersembunyi di klan dan tidak keluar. Jika dia ingin membunuh Lu Ming, itu tidak akan mudah. Ya, bisakah Lu Ming menghentikannya? Lu Ming sudah mati. Mata semua orang terfokus pada Lu Ming, dan pikiran berputar di hati mereka. Ledakan. Cakar naga emas, seperti bukit, membombardir Lu Ming. Hal pertama yang menanggung beban adalah rantai es. Menyentuh. Hampir seketika, ke-9 rantai es itu runtuh dan meledak. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Lu Ming terkejut, dan kemudian merasakan kekuatan yang sangat kuat, seperti gunung dan laut, menekan ke arah Lu Ming. Blokir aku. Lu Ming menjerit dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, saat cakar naga ditekan, batu di bawah kaki Lu Ming meledak dan pecah, menghasilkan lubang besar. Lu Ming tertiup ke dalam lubang, dan asap serta debu memenuhi lubang, dan tubuh Lu Ming sama sekali tidak terlihat. Bagaimana? Apakah Lu Ming sudah mati? Dia pasti sudah mati. Dengan pencapaiannya dan kepindahan Putra Tianhong, tidak diragukan lagi dia akan mati. Mata semua orang menatap lubang, ingin mengetahui situasi Lu Ming. Lu Ming.
Yue Linglong, Wu Zifeng dan Ouyang Qingxiang juga menatap lubang, menunjukkan ekspresi khawatir. Yah, bocah ini akhirnya mati. Di wajah Tianhong, sebuah senyuman muncul. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam langkahnya sendiri. Meskipun dia tidak menggunakan 10% dari kekuatannya sekarang, dia juga menggunakan 80% dari kekuatannya. Bahkan jika itu adalah 80% dari kekuatannya, dia memiliki jaminan 10.000% bahwa dia dapat membunuh Luming. Tapi saat berikutnya, senyum wajah Putra Tianhong menghilang, menunjukkan warna yang luar biasa. Itu, sialan, bagaimana bisa? Putra Tianhong meraung. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, suara batuk kering keluar dari lubang, dan asap serta debu menghilang, dan orang akhirnya melihat situasinya dengan jelas. Luming terbaring di lubang, berlumuran darah, dan batuk darah di mulutnya. Luming, terluka parah, tapi tidak mati. Tidak mati, dia tidak mati, dia tidak mati. Ya Tuhan, bagaimana mungkin dia mengambil langkah Putra Tianhong dan tidak mati? Banyak orang berseru tak percaya. Dan Bulan Linglong, Ouyang mengharumkan beberapa orang, tapi ekstasi. Orang ini sangat kuat. Luming batuk beberapa suap darah, dan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan lukanya. Baru saja, dia terluka parah. Kekuatan Putra Tianhong terlalu kuat, pertahanannya sendiri runtuh dalam sekejap. Bola itu juga terluka dan berubah menjadi gelang dengan Luming di tangannya. Jika bukan karena bantuan iblis tulang, dia tidak akan pernah bisa menghalangi langkah Putra Tianhong, dan dia akan dibunuh sepenuhnya. Tetapi pada akhirnya, dia memblokirnya. Dia bertaruh dengan benar. Sialan, sial, bunuh. Putra Tianhong sangat marah di dalam hatinya, mengungkapkan kesempatan membunuh yang gila. Selangkah demi selangkah, dia pergi untuk membunuh Luming dengan kekuatan yang luar biasa. Tianhong, kamu tercela. Ouyang Qingxiang sudah lama menatap Putra Tianhong. Begitu Putra Tianhong bergerak, Ouyang Qingxiang juga mengambil pedang dan memotong cahaya pedang untuk memblokir serangan Putra Tianhong. Tianhong, apa yang kamu pertaruhkan dengan Luming adalah satu gerakan. Sekarang kamu tidak membunuh Luming dengan satu gerakan, tetapi kamu ingin melakukan gerakan kedua. Jika kamu tidak percaya dengan apa yang kamu katakan, kamu juga memenuhi syarat untuk menjadi putra Kong Xuanzong. Ouyang penuh dengan wewangian. Putra Tianhong hanya bisa berhenti. Baru saja, banyak orang telah melihat perjudiannya dengan Luming, dan sekarang mereka bahkan tidak dapat kembali. Tianhong, jika kamu kalah, tolong serahkan Shenlong Xiangjue. Luming berjuang untuk bangun dan menatap Tianhong Seng Zidao. Wajah Putra Tianhong suram dan menakutkan. Dia menatap Luming dan berkata, Luming, kali ini, aku meremehkanmu. Namun, tidak mungkin bagiku untuk menyerahkan formula ajaib Dharma Naga. Kamu dapat mengubah suatu kondisi, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan kamu. Putra Tianhong ingin bertobat. Sekarang, jika kamu tidak ingin aku berubah pikiran, aku harus kembali ke permainan. Lu Mingdao. Kamu. Peluang membunuh Putra Tianhong sangat kuat. Dia berjanji pada Luming sebelumnya, tapi dia tidak berharap kalah sama sekali. Dia pikir dia akan menang, jadi dia setuju dengan Luming. Luming, jangan memaksakan keberuntunganmu. Putra Tianhong berkata dengan dingin bahwa ancaman itu sudah jelas. Apa gunanya, lucu, aku hanya mendapatkan apa yang pantas aku dapatkan. Aku berjuang untuk itu dengan hidup aku. Tianhong, serahkan Dharma Naga. Luming memiliki suara yang besar. Putra Tianhong diam-diam mengertakkan gigi dan ingin mencabik-cabik Luming. Namun, hari ini begitu banyak orang melihat bahwa jika dia bertobat di depan umum, reputasinya akan sangat rusak, dan persaingannya di masa depan untuk tahta Kong Xuanzong akan sangat tidak menguntungkan. Apa kualifikasi seorang pria yang tidak percaya pada kata-katanya untuk bertanggung jawab atas Kong Xuanzong? Bab 2804. Luming, rahasia Dharma Naga mengharuskan ada darah naga di tubuhmu sebelum kamu bisa mempraktikkannya. Jika kamu tidak memiliki darah naga, kamu tidak bisa mempraktikkannya bahkan jika aku memberikannya kepadamu. Tianhong, putra surga. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu hanya perlu memberiku formula Dharma Naga. Luming berkata dengan ringan. Gigi Putra Tianhong menggigit, akhirnya atau tak berdaya, cahaya telapak tangan, sebuah gulungan muncul di tangan. Ini kamu. Dengan lambaian dari Putra Tianhong, gulungan itu terbang keluar dengan raungan yang mengerikan. Tak perlu dikatakan, gulungan itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Ouyang Qingxiang, dengan kilatan tubuh, menangkap gulungan itu, mendatangi Luming dan memberikannya kepada Luming. Terima kasih banyak. Luming mengucapkan terima kasih, lalu mengambil gulungan itu dan membukanya. Setelah melihat-lihat, wajah Luming tenggelam, menatap dengan dingin ke arah Putra Tianhong dan berkata, naga Dharma Xiangjue yang kamu berikan kepadaku tidak lengkap. Apakah kamu ingin bertobat? Meskipun dia belum terkena Xiangjue Dharma Naga, dia masih bisa melihat apakah sebuah rahasia sudah lengkap atau belum.
Naga Dharma Siang Jue yang aku dapatkan tidak lengkap. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menghentikan aku? Putra Tian Hong kedinginan. Tian Hong, jika kamu ingin menarik kembali kata-katamu, kamu tidak perlu menemukan alasan seperti itu. Lu Ming menunjukkan ekspresi sarkastik. Aku berkata, aku mendapatkan Dragon Dharma Siang Jue, awalnya tidak lengkap, tidak mengerti. Putra Tian Hong terlihat lebih buruk. Lu Ming, itu benar. Aku pernah mendengar bahwa formula Dharma Naga Tian Hong diperoleh dari peninggalan kuno. Benar-benar tidak lengkap. Saat ini, Ouyang Qingxiang membuka mulutnya. Hati Lu Ming tergerak, tampaknya Putra Tian Hong tidak berbohong. Baiklah, ayo pergi. Di udara, Tian Hong Shengzi bersenandung dengan dingin, melambaikan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Hari ini, dia benar-benar kehilangan banyak hal. Tidak hanya tidak membunuh Lu Ming, tetapi juga memberi kompensasi untuk naga ajaib. Dalam benaknya, Lu Ming telah masuk dalam daftar yang harus dibunuh. Putra Tian Hong dan orang-orangnya pergi dengan cemas. Ouyang Suci, kali ini, terima kasih atas bantuanmu. Lu Ming mengepalkan tangan Ouyang Qingxiang dan mengucapkan terima kasih. Kali ini, jika tidak ada Ouyang Qingxiang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berjudi dengan Putra Tian Hong. Putra Tian Hong akan melihat bahwa dia tidak dapat mengambil Ouyang Qingxiang untuk sementara waktu, jadi dia setuju untuk bertaruh dengannya. Sama-sama, kali ini terserah kamu. Mata Ouyang yang harum dan indah berbinar, dan dia semakin penasaran dengan Lu Ming. Lu Ming hanyalah 3 kali lipat dari dewa sejati. Dia bisa mengambil Putra Tian Hong dan tidak pernah mati. Kultivasi Putra Tian Hong adalah 4 puncak dewa. Ngomong-ngomong, orang suci Qingxiang, bagaimana mungkin ada 6 cakar naga di Dharma Naga Hong Shengzi hari itu? Lu Ming bertanya tentang keraguan di hatinya. Itu naga bercakar 6, apakah kamu tidak tahu itu? Jalan Ouyang Qingxiang. Naga bercakar 6, ya, aku benar-benar tidak tahu banyak tentang manusia naga. Lu Ming tersenyum canggung. Dalam klan naga yang paling umum memiliki 5 cakar naga, sedangkan klan naga yang lebih maju memiliki 6 atau bahkan 7 cakar naga. Ouyang Qingxiang menjelaskan. 6 cakar, 7 cakar. Bukankah karena mutasi itu dihasilkan? Lu Ming bertanya lagi. Variasi, bagaimana bisa? Semakin banyak cakar naga dari klan naga, semakin murni darahnya, semakin tinggi levelnya, dan semakin tinggi bakat dan kekuatannya. Di klan naga, kebanyakan dari mereka adalah 5 naga bercakar, sedangkan 6 naga bercakar sudah berlevel tinggi. Semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi bakatnya, semakin kuat kekuatannya, dan semakin sedikit jumlahnya. Itu dikatakan bahwa naga tingkat tertinggi di klan naga memiliki 9 cakar naga, yang dikenal sebagai naga 9 cakar. Ini sangat menakutkan. Ouyang Qingxiang menjelaskan. Begitu. Sepertinya pemahamanku sebelumnya tentang klan naga salah. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba menyadari. Sebelumnya, di kerajaan Yuan, semua naga asli memiliki 5 cakar, jadi kemunculan sesekali 6 atau bahkan 9 cakar dianggap sebagai variasi. Faktanya, bukan itu masalahnya. Semakin banyak cakar naga, itu bukan variasi, tetapi berarti pembuluh darah purba di tubuh cakar naga semakin intens. Tampaknya Jiulong bukanlah mutasi, tapi manifestasi dari pembuluh darah kuno di dalam tubuh. Sayangnya, sayang sekali. Memikirkan hal ini, Lu Ming menghela nafas. Sayang sekali Jiulong lahir di dunia surga yang kecil. Aku khawatir bakatnya belum terinspirasi sama sekali. 9 cakar naga, di alam semesta, tetapi naga tingkat tertinggi, jika Jiulong lahir di alam semesta, aku khawatir pencapaiannya akan terbatas. Lu Ming, jika kamu tertarik dengan ras naga, kamu dapat menemukan beberapa buku terkait. Ini adalah akal sehat di alam semesta. Jalan Ouyang Qingxiang. Oke, Lu Ming mengangguk. Namun, dia berpikir bahwa akal sehat mungkin tidak diperlukan. Dia takut pemahamannya tentang ras naga sangat terbatas di tempat pemberontakan terjadi. Jika tidak, Fazu dan bahkan Zulong tidak akan mengetahui asal-usul Jiulong. Mereka semua mengira Jiulong adalah varian dari naga asli. Segera, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang, Yue Linglong dan Wu Zifeng semuanya pergi dari sini. Lu Ming pertama kali datang ke tempat tinggal An Hai untuk membantunya sembuh. Beberapa hari kemudian, luka Hai dan orang lain tidak lagi parah. Lu Ming kembali ke tempat tinggalnya untuk berlatih dan menyembuhkan. Dia mengambil langkah Putra Tian Hong dan terluka parah. Butuh waktu setengah bulan untuk pulih. Setelah lukanya sembuh, Lu Ming mengeluarkan seni rahasia, naga Dharma Siang Jue, dan mengamatinya dengan hati-hati. Formula fase Dharma Naga sangat misterius. Setelah kultivasi berhasil, ia dapat memadatkan bentuk Dharma Naga ilahi ketika sedang beroperasi, dan kekuatannya sangat luar biasa. Terlebih lagi, kekuatan wujud Dharma Naga sangat erat kaitannya dengan konsentrasi pembuluh darah naga yang terdapat di dalam tubuh manusia. Semakin tinggi dan murni darahnya, semakin menakutkan kekuatan Dharma Naga.
Beberapa hari kemudian, Luming sudah menemukan formula rahasia Dharma Naga. Menurut catatan di atas, Luming mempraktikannya. Tanpa diduga, Luming sangat lancar dan tidak mengalami kesulitan sama sekali. Dalam setengah bulan, Luming berhasil berlatih. Mengaum. Luming duduk di halaman dan menjalankan naga ajaib Dharma Xiangjue. Di tubuhnya, terdengar suara nyanyian naga. Kemudian, naga dewa keluar dari kepala Luming. Naga ini panjangnya hanya beberapa meter. Ukuran naga Dharma dapat dikendalikan sesuka hati. Luming dapat mengubah bentuk Dharma naga menjadi puluhan ribu meter panjangnya. Hebatnya, ia memiliki 8 cakar naga di perutnya. Naga bercakar 8. Putra Tianhong, hanya 6 cakar naga Dharma, tapi Luming, 8 cakar naga Dharma. Namun, Luming tidak puas dan sedikit mengernyit. Awalnya, bentuk Dharma naga yang dia kembangkan haruslah naga bercakar 9. Bab 2805. Benar saja, seni rahasia Dharma naga ini tidak lengkap dan tidak lengkap. Jika sudah lengkap, aku pasti bisa mengolah Dharma 9 cakar naga. Mungkin saja akan ada lebih dari 1, 2, 3, 4, atau bahkan lebih. Luming berpikir, untuk naga Dharma Xiangjue yang lengkap, kerinduan yang tak tertandingi. Coba pikirkan, begitu kamu mulai, dia langsung memadatkan lusinan bentuk Dharma naga. Seberapa menakjubkan kekuatan itu. Dharma naga sangat cocok untuknya. Tidak ada keraguan bahwa dibutuhkan banyak kekuatan untuk memadatkan Dharma naga. Namun, Luming dapat mengolah banyak api ilahi dengan mempraktikkan prinsip langit dan bumi. Kekuatan sucinya jauh lebih kuat dari yang lain. Terlebih lagi, dia memiliki formula untuk mengukur kata-kata, dan dia tidak khawatir kekuatannya tidak mencukupi. Formula Dharma Naga Dewa dari Putra Tianhong diperoleh dari peninggalan kuno. Lalu, apakah peninggalan kuno itu memiliki Dharma Naga yang lengkap? Luming berpikir bahwa dia benar-benar ingin mendapatkan Dharma Naga yang lengkap. Begitu dia mendapatkannya, kekuatan tempurnya akan sangat meningkat. Tanya Ouyang Qingxiang untuk melihat apakah dia mengerti. Memikirkan hal ini, Luming meninggalkan halaman lain dan pergi ke tempat tinggal Ouyang Qingxiang. Tempat tinggal para orang suci secara alami luar biasa. Itu langsung menempati seluruh puncak gunung, di mana ada penjaga. Sangat mengesankan. Sayangnya, terlalu sedikit orang yang ingin bergabung dengan aku. Kalau tidak, aku bisa melamar gunung untuk ditinggali. Luming berpikir. Tentu saja, dia sekarang hanya memiliki 2 atau 3 anak kucing, melamar ke puncak gunung, dan tidak ada yang tinggal di dalamnya. Ini hanya gurauan. Berhenti. Ketika Luming datang ke puncak, dia dihadang oleh beberapa wanita muda. Namun, ketika beberapa wanita muda melihat dengan jelas penampilan Luming, mereka mulai menunjukkan kekagumannya. Kamu adalah Luming. Tuan Luming, apakah kamu mencari orang suci kami? Beberapa wanita muda dan cantik mengedipkan mata besar mereka dan menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Luming, hanya beberapa dekade setelah memulai karirnya, telah menjadi orang suci. Dia hanyalah legenda Kong Xuanzong. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan. Secara alami, mereka penasaran dan dipuja. Ya, aku sedang mencari Santo Wewangian. Tolong beritahu aku. Luming berkata sambil tersenyum. Oke, Tuan Luming, tunggu sebentar. Segera, seorang wanita muda terbang menuju puncak. Setelah beberapa saat, beberapa sosok terbang keluar. Pemimpinnya adalah Ouyang Qingxiang. Luming, bagaimana kamu ingin menemukanku hari ini? Silakan masuk. Sambil tersenyum, Ouyang terbang ke gunung bersama Luming dan datang ke sebuah pavilion. Mereka duduk saling berhadapan. Aku di sini hari ini untuk menanyakan tentang Shenlong Fa Xiangjue Tianhong. Qingxiang Senghu berkata bahwa Shenlong Fa Xiangjue Tianhong berasal dari peninggalan kuno. Aku tidak tahu di mana peninggalan itu. Luming bertanya. Tampaknya saudara Lu sedang memikirkan tentang naga Dharma Xiangjue yang lengkap. Namun, jika kamu ingin mempraktikkannya, kamu membutuhkan darah naga yang kuat. Jika tidak, bahkan jika kamu mendapatkannya, kamu tidak dapat mempraktikkannya. Apa yang harus dilakukan kamu ingin lakukan dengan itu? Mengirim seseorang pergi. Ouyang Qingxiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultivasi sendiri, tentu saja. Luming berkata sambil tersenyum. Kultivasi sendiri. Ouyang Qingxiang semakin penasaran, tetapi pada saat berikutnya, matanya yang indah melebar karena seekor naga tiba-tiba muncul di atas kepala Luming. Dragon Dharma, dan itu adalah Dharma naga bercakar 8. Ouyang Qingxiang menatap bibir merahnya dengan heran. Setelah setengah suara yang bagus, dia melambat. Terlebih lagi, aku tidak percaya bahwa kamu tidak dapat terlihat dalam tubuh naga untuk waktu yang singkat, tetapi kamu tidak dapat melihat ekspresi darah dewa dalam tubuh 8 naga. Seru Ouyang Qingxiang. Sayang sekali naga suci Dharma Xiangjue yang diberikan kepadaku oleh Tianhong tidak lengkap. Luming menghela nafas. Ouyang Qingxiang akhirnya tahu mengapa Luming ingin mendapatkan Shenlong Xiangjue yang lengkap.
Tianhong mendapatkan formula Dharma Naga Ilahi dari peninggalan kuno. Selama bertahun-tahun, dia telah merahasiakan relik itu dan telah menggalinya secara diam-diam. Diperkirakan dia ingin mendapatkan Shenlong Dharma Siang Jue yang lengkap, tetapi dia belum berhasil. Aku tahu, diam-diam, tempat itu, dan aku telah mengirim orang untuk menyelidikinya. Jalan Ouyang Qingxiang. Ya. Mata Luming cerah. Ouyang Qingxiang mengangguk dan berkata, peninggalan itu terletak di tempat terpencil di wilayah bintang dinasti Qin, sebuah tempat bernama Huang Fengxinghe. Jika kamu ingin pergi, aku bisa pergi bersamamu. Terima kasih banyak. Luming bangun dan berterima kasih. Dengan Ouyang Qingxiang, jaminannya akan jauh lebih besar. Belum terlambat, ayo pergi sekarang. Ouyang Qingxiang juga orang yang kuat dan bersemangat. Segera, dia dan Luming datang ke barisan transmisi Kong Xuanzong. Mereka mengambil susunan transmisi dan pergi ke Huang Fengxinghe. Sungai Huang Fengxing sangat jauh dari langit Xuanzong. Mereka membutuhkan waktu 1,5 bulan penuh untuk menaiki susunan transmisi sebelum mereka tiba di planet Huang Fengxinghe. Kemudian, mereka mengambil Starship dan terbang ke tujuan mereka. Setelah terbang selama beberapa hari, sebuah planet aneh muncul di depan. Dari kejauhan, planet tersebut terlihat seperti kepala naga, seperti naga raksasa yang kepalanya telah terpenggal. Kepalanya tergantung di udara, membentuk sebuah planet. Ini adalah bintang kepala naga. Tidak ada kehidupan di planet ini. Itu sunyi. Sisa-sisa, naga suci Dharma Siang Jue, Tianhong ada di planet ini. Sekarang, Tianhong kemungkinan besar ada di planet ini, jadi kita harus berhati-hati agar tidak mengganggu ular itu. Jalan Ouyang Qingxiang. Luming mengangguk, segera, dua orang keluar dari kapal perang bintang, langsung muncul di langit berbintang. Dengan pencapaian Luming saat ini, masih mungkin untuk terbang di langit berbintang untuk waktu yang singkat. Dan wewangian Ouyang, budidaya surga dan alam dewa, telah mampu melintasi langit dengan kekuatannya sendiri. Dua orang napas konvergensi, menuju bintang kepala naga untuk terbang. Segera setelah itu, mereka memasuki atmosfer kepala naga dan mendarat di sebuah gunung. Peninggalan itu, seharusnya ada di timur. Ayo pergi. Jalan Ouyang Qingxiang. Bintang kepala naga, tidak terlalu besar, dibandingkan dengan planet kehidupan lainnya, jauh lebih kecil, dalam waktu singkat, mereka terbang lebih dari separuh planet. Di depan, ada gunung besar, seperti naga yang tergeletak di tanah. Tiba-tiba, mereka melihat sosok melintas. Mereka dengan cepat bersembunyi dan menonton dari kejauhan. Di puncak pegunungan itu, ada lubang besar yang dijaga sekelompok orang. Ada orang muda dan orang tua. Ini Tianhong. Sepertinya Tianhong ada di sini. Jalan Ouyang Qingxiang. Alis Luming juga sedikit berkerut. Fraksi Tianhong menjaga pintu masuk gua. Bagaimana seharusnya mereka masuk? Terima kasih sudah subscribe Penatua.